Sudah lama sejak kita berkumpul, dan kita semua berada di alam pemenuhan juga. Ada yang tertarik dengan Spar. Di bawah bulan, Du Xiangyang menghabiskan anggurnya, berdiri dan menyarankan sambil tersenyum sambil dipenuhi keinginan untuk melawan seseorang. Mata Luo Chen berbinar saat niat pedang tajam yang mematikan keluar dari pori-porinya, membuatnya tampak seperti pedang yang menusuk surga. Dia menatap lurus ke arah Qin Lai. Culi terkekeh dan mengedipkan mata pada Qin Lai, berkata, sepertinya keduanya punya daging sapi untuk dipilih bersamamu. Qin Lai tersenyum kecut sebagai tanggapan. Baru sekitar 1 tahun sejak kita berpisah di makam dewa, jadi di mana di alam roh kamu mempelajari seni roh api itu? Du Xiangyang tampak bersemangat saat gumpalan api muncul dari dalam telapak tangannya. Mereka mewarnai wajahnya yang bersemangat dengan warna merah. Ayo kita bertarung. Biarkan saya menguji seni roh api baru yang Anda pelajari dan lihat betapa kuatnya menyakiti seseorang seperti kakak senior Tian Yu. Itu akan menyenangkan. Culi tidak sabar menunggu mereka memulai. Aku akan menunggu kalian untuk mengakhiri pertempuranmu, kata Luo Chen. Mereka bertiga berasumsi bahwa Qin Lai telah menggunakan seni roh api untuk menghasilkan jenis api khusus untuk membakar Tian Yu. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah kekuatan garis keturunan. Karena Du Xiangyang juga membudidayakan seni roh api, dia sangat ingin tahu tentang api seperti lava. Dia ingin tahu seberapa banyak peningkatan Qin Lai sejak tahun lalu. Aku belum terlalu akrab dengan seni roh itu. Saya punya sesuatu yang lain untuk Anda uji, jika Anda tidak keberatan. Qin Lai tertawa pelan. Sesuatu yang lain? Du Xiangyang bertanya dengan ragu. Sesuatu seperti ini, misalnya. Gumpalan listrik biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti puluhan ular roh. Mereka tampak sangat terang di bawah tirai malam saat mereka langsung tiba di depan dada Du Xiangyang. Lingkaran api merah. Gumpalan api merah berbentuk cincin di depan Du Xiangyang. Meretih. Listrik mendarat di dalam lingkaran api dan menyebabkan beberapa ledakan energi roh. Apakah kamu mempelajarinya dari Forevator Terminator? Du Xiangyang tertawa keras tanpa bergerak. Ini cukup rata-rata. Apakah itu? Qin Lai menjawab. Du Xiangyang baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tanpa sadar melompat mundur dari tempat itu. Ledakan. Ledakan menggelegar tiba-tiba bergema dari jaringan listrik. Kekuatan ledakan guntur surgawi langsung menyebarkan cincin api menjadi percikan api. Qin Lai telah menyembunyikan aura kekuatan guntur sepenuhnya di dalam listrik. Itulah mengapa Du Xiangyang berpikir bahwa petir yang disulapnya tidak mengandung kekuatan guntur. Ledakan guntur yang tiba-tiba memaksa Du Xiangyang untuk menghindar sesegera mungkin. Saya datang. Qin Lai tersenyum dingin dan berlari melintasi udara seperti sambaran petir. Dia menyeret ekor listrik yang mempesona di belakangnya dan menyerang Du Xiangyang seperti meteor. Bum bum bum. Suara guntur yang teredam bisa terdengar meletus jauh di dalam awan di langit. Seolah-olah mereka menanggapi serangan Qin Lai. Baik Culi dan Luo Chen tampak heran dengan gerakan Qin Lai. Itu karena lompatan bermuatan listrik Qin Lai benar-benar mendorongnya puluhan meter ke langit secara instan. Memanfaatkan kekuatan guntur, dia melompat ke udara dan menembak ke arah Du Xiangyang seperti meteor yang menggelegar meskipun dia masih di alam pemenuhan. Pertempuran langit adalah taktik pertempuran yang hanya dimiliki oleh praktisi bela diri alam fragmentasi. Oleh karena itu, mereka tidak bisa tidak terkejut ketika Qin Lai mengeksekusi teknik ini saat dia masih di alam pemenuhan. 5 api mengalir pedang cahaya. Sebuah pedang terbang keluar dari lengan Du Xiangyang. Api warna merah, oranye, ungu, hitam dan biru terbang keluar dari pedang sekaligus. Lautan api prismatik tiba-tiba muncul di atas kepala Du Xiangyang. Kelima nyala api itu menyatu dengan cara yang aneh dan dibakar sesuai dengan beberapa jenis hukum duniawi. Seperti meteor yang menggelegar, Qin Lai menyerbu dengan keras ke lautan api sambil menarik petir dan guntur yang meledak di sekelilingnya. Begitu dia menyerbu ke lautan api, kelima api itu menyala terang dan menelan Qin Lai sepenuhnya. Bang! Dia menabrak dinding api berlapis 5, kehilangan pakaiannya karena api dalam prosesnya. Kamu benar-benar telah tumbuh banyak. Qin Lai tertawa keras di dalam lautan api. Sambil tertawa, lapisan es dengan cepat muncul di bawah kulitnya dan melindungi tubuhnya dari api. Pada saat yang sama, dia menekan kedua telapak tangannya. Berdebar, berdebar, berdebar. Bola guntur dan kilat yang mempesona muncul di atas telapak tangannya, disertai dengan detak jantung yang keras. Ekspresi Culi berubah saat dia berseru, hati guntur yang mendalam. Mata Luo Chen juga bersinar terang. Berdebar, buk-buk, buk-buk-buk. Ledakan guntur bergema tanpa henti dari bola petir guntur di telapak tangan Qin Lai seperti detak jantung seseorang. Niat yang mengakhiri, sunyi,
dan sedih muncul dari telapak tangan Qin Lai dan menghantam dada Du Xiangyang melalui suara guntur. Bang! Du Xiangyang tampak seperti terkena pukulan berat saat reaksi abnormal yang menggetarkan tiba-tiba meletus di dalam hatinya. Setiap kali petir mengeluarkan ledakan yang menggelegar, Du Xiangyang merasa seperti jantungnya diledakkan oleh gelombang guntur. Lautan api 5 warna yang dia buat dengan susah payah tiba-tiba menghilang saat dia kehilangan kendali atas energi rohnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan penghalang yang berapi-api, jadi itu hancur dalam sekejap. Suara mendesing. Qin Lai melewati api dan berdiri diam di atas karang. Dia masih memegang bola guntur dengan kuat. Berdebar. Buk-buk. Guntur menggelegar di dalam bola saat suara itu menyebar ke sekeliling melalui beberapa metode misterius. Du Xiangyang bukan satu-satunya yang menderita. Bahkan Chu Li dan Luo Chen terpaksa mengumpulkan energi roh di dalam dada mereka. Hati mereka juga terpengaruh oleh suara gemuruh. Mereka merasa seolah-olah suara guntur menghantam dada mereka lagi dan lagi. Berdebar. Sebuah ledakan tumpul bergema sekali lagi saat bola petir guntur di telapak tangan Qin Lai tiba-tiba menjadi terang. Du Xiangyang mendengus ringan saat listrik biru muncul dari dalam tubuhnya sendiri. Mereka mulai membungkusnya seperti tali pengikat. Orang menyebalkan. Dia bersumpah sekali sebelum mengayunkan pedangnya. Tebasan berubah menjadi api yang membakar listrik menjadi ketiadaan. Dia mundur beberapa langkah lagi sampai dia berdiri di atas karang yang berjarak puluhan meter dari Qin Lai. Baru pada saat itulah dia akhirnya berteriak, "Baiklah, aku menyerah." Qin Lai tersenyum saat petir mulai perlahan menghilang dan kembali ke telapak tangannya. Setelah beberapa saat, utas petir terakhir ditarik kembali ke tubuhnya. The Forefather Terminator benar-benar mengajarimu hati guntur yang mendalam. Apakah Anda benar-benar putra haramnya atau semacamnya? Du Xiangyang mengeluh. Sial, Du Xiangyang, kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kan? Anda dapat mempermalukan Qin Lai semau Anda, tetapi jangan Anda melibatkan tuan saya, Anda dengar. Chu Li memarahi sambil tertawa. Apakah kamu tahu mengapa tuanku disebut Forefather Terminator? Itu karena dia tidak pernah memiliki hubungan cinta dengan siapapun sepanjang hidupnya. Jelas dia tidak akan memiliki anak haram. Seluruh hidupnya hanya berkultivasi dan berkultivasi. Dia bahkan tidak peduli dengan masalah internal sekte Terminator dan menyerahkan semuanya kepada paman senior Lei Yan dan Penatua Shen untuk dikelola. Dia terobsesi dengan cara bela diri, dan tidak ada ikatan emosional yang dapat menghentikannya untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi. Tapi hati guntur yang mendalam adalah teknik roh yang unik dari tuanmu, seru Luo Chen dengan takjub. Bagaimana saya tahu bagaimana itu bisa terjadi? Mulut Chu Li berkedut saat dia merenung sejenak. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Lai dan bertanya, apakah kamu benar-benar menjadi adik laki-lakiku, Qin Lai? Itu harus terjadi, kan? Du Xiangyang menjerit aneh. Dia bahkan mengajarinya Profound Thunder Heart. Jika ini tidak memenuhi syarat dia sebagai murid, lalu apa jika saya ingat dengan benar, bahkan kakak laki-laki senior Anda tidak diajari teknik roh ini, bukan? Itu benar, seru Chu Li juga. The Profound Thunder Heart adalah seni roh ajaib yang dipelajari Nan Zhengtian setelah menghabiskan bertahun-tahun meneliti kekuatan guntur dan kilat. Dengan memadatkan guntur dan kilat menjadi bola dan menahannya di telapak tangannya, dia bisa membangun koneksi aneh dengan jantung lawannya, menyebabkannya beresonansi dengan dentuman guntur. Ini adalah teknik yang hanya dimiliki Nan Zhengtian. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan teknik roh misterius ini untuk mengalahkan lawan yang tak terhitung jumlahnya yang setara atau bahkan lebih kuat darinya. Praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang mengembangkan seni roh guntur bermimpi belajar hati guntur yang mendalam suatu hari nanti, dan ada banyak praktisi bela diri elit yang mencoba menemukan rahasia teknik ini dan mengeksekusinya sendiri. Sayangnya, tidak ada orang lain selain Nan Zhengtian yang berhasil mengeksekusi hati guntur yang mendalam. Bahkan murid langsungnya tidak pernah memiliki pengalaman menggunakan Profound Thunder Heart melawan musuh. Ini membuat banyak orang berpikir bahwa hati guntur yang mendalam adalah teknik roh yang tidak diajarkan Nan Zhengtian kepada siapapun kecuali penerusnya yang sebenarnya. Monster tua Nan tidak mungkin memilihmu sebagai penerus sekte Terminator di masa depan, bukan? Seru Du Xiangyang. Tapi dia tiba-tiba diam saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Jejak kepanikan melintas di matanya. Luo Chen melirik Chu Li dengan aneh setelah beberapa saat keheranan. Ekspresi Chu Li tiba-tiba berubah sedikit tidak wajar. Dia adalah murid langsung Forefather Terminator, jadi ada banyak orang yang berpikir bahwa dia akan menggantikan Forefather Terminator untuk menjadi Master Sekte dari Sekte Terminator di masa depan. Chu Li juga berpikir begitu. Meskipun dia tidak mengolah seni roh guntur. Faktanya,
Forefather Terminator sendiri telah berulang kali menyatakan kepada dunia luar bahwa penerus Sekte Terminator tidak perlu mengolah seni roh guntur. Dia juga mengatakan bahwa seni roh guntur bukanlah seni roh inti dari Sekte Terminator. Terlebih lagi, para Master Sekte sebelum Forefather Terminator semuanya mengolah seni roh yang sedang dikembangkan Chuli sekarang seni berbintang. Chuli tahu bahwa ada banyak senior di dalam Sekte yang memikirkan peluangnya dengan baik. Misalnya, ada Suran dan Tong Zenzhen, Lei Yan, dan Shen Kui. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang paling mungkin untuk menggantikan Sekte Terminator. Tapi hari ini, dia menyaksikan dengan matanya sendiri Qin Lai mengeksekusi jantung guntur yang mendalam. Tidak peduli seberapa dekat dia dengan Qin Lai, dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman karenanya. Bagaimanapun, Master Sekte Terminator Sek saat ini adalah Nan Zhengtian. Pengaruhnya lebih besar daripada gabungan pengaruh Suran, Tong Zenzhen, Lei Yan, dan Shen Kui. Tempat leluhur Terminator di hati murid-muridnya tidak tergantikan, dan mereka semua menganggapnya sebagai dewa yang hidup. Jika Forefather Terminator benar-benar ingin mengangkat Qin Lai sebagai penggantinya, Chuli tahu bahwa peluangnya akan sangat tipis. Dan dia tiba-tiba terdiam. Du Xiangyang dan Luo Chen menyadari implikasi dan konflik yang mendidih di dalam hati Chuli. Mereka juga jatuh ke dalam keheningan yang sama. Qin Lai terkejut ketika dia menyadari keheningan mereka yang tiba-tiba. Sesaat setelah berpikir, dia juga menyadari hal yang sama. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sakit kepala. Jika tuanku benar-benar ingin mengangkatmu sebagai pemimpin sekte masa depan dari Sekte Terminator, maka itu hanya membuktikan bahwa kekuatanku tidak cukup untuk memulai. Chuli memaksakan senyum dan berpura-pura bahwa dia baik-baik saja dengan semuanya. Yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan mengikuti teladan Paman Senior Su dan melakukan perjalanan ke seluruh dunia dengan seorang wanita yang saya cintai. Saya dapat kembali setiap beberapa ratus tahun dan melihat seberapa jauh Anda telah mengembangkan Sekte Terminator. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa Chuli memaksakan senyum di wajahnya. Itu normal bagi Chuli untuk merasa seperti ini. Kembali di pengadilan, dia adalah orang yang sangat menyarankan agar Qin Lai mengunjungi Sekte Terminator. Dia menganggap Qin Lai sebagai saudara, dan dia berharap tuannya akan mengakui bakat kultivasi Qin Lai dan mengajarinya seni roh guntur. Dia telah memperlakukan Qin Lai dengan tulus. Namun, Terminator leluhur telah melangkah lebih jauh dengan mengajari Qin Lai, hati guntur yang mendalam. Perhatiannya terhadap Qin Lai begitu besar sehingga seolah-olah dia membesarkan Qin Lai sebagai penerusnya sendiri. Pergantian peristiwa ini jauh melebihi harapan Chuli, dan itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah memimpin serigala ke rumahnya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Ada beberapa sejarah antara saya dan leluhur. Juga, saya bukan murid Sekte Terminator meskipun saya memiliki token ini. Itu hanya berfungsi untuk memberi saya status. Qin Lai mengeluarkan token dalam upaya untuk menghibur Chuli. Dia berkata dengan serius, Kakak Chu, saya bukan murid Sekte Terminator, dan saya tidak akan pernah. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Chuli menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebagai tanggapan. Bahwa leluhur menghargai Anda adalah kekayaan yang Anda peroleh melalui tangan Anda sendiri. Anda dan saya adalah saudara, jadi saya tidak akan pernah mencoba untuk mengambilnya dari Anda, atau berharap yang terbaik untuk Anda. Saya mungkin merasa sedikit tidak nyaman sekarang, tetapi perasaan ini pada akhirnya akan berlalu. Nah, itu saudara yang baik, Du Xiangyang tertawa terbahak-bahak. Luo Chen diam dan tidak mengatakan apa-apa. Malam itu panjang, dan banyak waktu. Kuartet itu terus minum dan mengobrol dengan gembira satu sama lain, tetapi suasananya tidak lagi serasi seperti sebelumnya. Baik Du Xiangyang dan Luo Chen dapat melihat bahwa Chuli sedikit terganggu. Mereka menghela nafas di dalam, tidak yakin bagaimana menasihati Chuli agar akhirnya diterima. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menghindari pembicaraan tentang Sekte Terminator sebanyak mungkin. Mereka bahkan tidak berani menunjukkan rasa ingin tahu mereka terhadap mendalam guntur hati, apalagi mengangkatnya sebagai topik. Kuartet itu duduk selama hampir 1 jam di bawah atmosfer yang aneh ini. Tiba-tiba, cahaya keemasan menghujani dari atas langit. Kuartet itu tanpa sadar mendongak untuk melihat siapa itu. Seorang wanita cantik tersenyum yang mengenakan gaun berwarna emas turun dari langit dengan luan berbulu emas peringkat 6. Dia memiliki mata yang sempit, seperti Phoenix, wajah oval, dan sepasang mata yang jernih dan cerah. Sikapnya kuat dan elegan. Apakah kamu datang untukku, kakak perempuan? Chuli hanya berharap menemukan alasan untuk meninggalkan tempat itu, jadi dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan asumsi bahwa dia memiliki beberapa pertanyaan untuknya.
Kakak perempuan Shen Yue, Du Xiangyang dan Luo Chen juga bangkit untuk menyambutnya. Karena semua orang telah berdiri untuk menyambut Shen Yue, Qin Lai juga bangkit dan meniru gerakan Du Xiangyang dan Luo Chen, membungkuk dengan tangan ditangkupkan sambil berkata, kakak perempuan Shen Yue. Qin Lai tahu nama Shen Yue meskipun dia belum pernah melihatnya dengan matanya sendiri sampai sekarang. Dia tahu bahwa wanita ini adalah cucu Shen Kui dan sangat disukai oleh Nan Zhengtian sendiri. Dia adalah mutiara yang cerah di Sekte Terminator. Dia secara alami memeriksa Shen Yue dengan mata kritis. Shen Yue tidak diragukan lagi adalah wanita cantik dan menarik. Dia tinggi, proporsional, dan memiliki wajah yang sangat indah. Dia cantik di level Song Tingyu. Mungkin itu karena dia adalah cucu perempuan Shen Kui, dibesarkan di Sekte Terminator dan sangat disukai oleh Nan Zhengtian, tetapi Shen Yue juga telah mengembangkan temperamen bangsawan dan kuat yang dengan mudah menarik keinginan untuk mendominasi. Du Xiangyang bukan satu-satunya yang matanya bersinar ketika dia datang. Qin Lai memperhatikan bahwa bahkan Luo Chen yang kaku dan tertutup telah mulai meluruskan lengan bajunya seolah-olah dia takut kehilangan etiketnya dan dipandang rendah olehnya. Shen Yue turun ke karang sambil tersenyum pada mereka. Namun, matanya yang cerah dan seperti bulan tidak jatuh pada Culi. Sebaliknya, dia menatap Qin Lai dan berkata dengan ramah, apakah kamu saudara junior Qin? Qin Lai tercengang. Trio yang tersisa juga tercengang. Saya baru saja mengobrol dengan paman senior Suran dan mendengar sedikit tentang Anda. Itulah mengapa aku sengaja datang untuk melihatmu dengan mataku sendiri. Shen Yue tersenyum lembut dan menghasilkan beberapa makanan ringan yang lezat dan beberapa kendi anggur seolah-olah dengan sihir. Dia berkata dengan murah hati, jika Anda semua tidak keberatan, bolehkah saya bergabung dengan pesta teh Anda, saudara junior? Tentu saja, Du Xiangyang tertawa terus terang. Bahkan Luo Chen mengungkapkan senyum yang sedikit kaku dan mengangguk pelan sebagai jawaban. Anehnya, itu adalah Culi yang sedikit mengernyit. Dia tahu Shen Yue. Dia tahu bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa niat yang nyata. Dia bisa melihat dari matanya dan tindakannya bahwa dia ada di sini untuk Qin Lai. Dia tidak mungkin tahu bahwa Tuan ingin memelihara Qin Lai juga, kan apakah itu sebabnya dia muncul sekarang untuk membuat koneksi dengannya? Culi berpikir dengan ragu. Apakah kamu keberatan? Saudara junior Qin, Shen Yue berkata dengan lembut. Tentu saja tidak. Qin Lai tersenyum dingin sebagai balasannya. Itu bagus. Ayo, selamat menikmati jajanan yang saya buat sendiri ini. Oh, anggur ini dari paman senior Suran. Dia mengatakan bahwa itu berasal dari negeri asing. Mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat seberapa bagusnya? Shen Yue menyambut mereka dengan hangat. Du Xiangyang dan Luo Chen terlalu senang untuk menikmati makanan dan anggur yang lezat. Qin Lai tidak perlu takut, jadi dia tersenyum, mengambil sebotol anggur dan menuangkannya ke tenggorokannya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan seruan pujian ketika mulutnya dipenuhi dengan rasa manis yang memabukkan. Culi adalah satu-satunya orang yang menatap Shen Yue dengan mata aneh. Du Xiangyang juga meminum seteguk anggur dan memuji sebelum berkata, kakak senior Sekte Artefak Surga, Luo Kexin dikatakan sangat berbakat dalam menempa artefak, tapi, dia menghela nafas. Aku berharap dia bisa memeriksa pedang terbang baruku, tapi aku bertengkar verbal dengannya karena Qin Lai. Sangat tidak mungkin dia akan meminjamkan bantuannya setelah itu. Kehadiran Shen Yue berarti mereka tidak bisa berbicara secara terbuka seperti sebelumnya. Karena itu, mereka hanya bisa beralih ke topik lain. Dia bisa melihat bahwa sedikit gesekan telah muncul antara Qin Lai dan Culi karena rasa hormat yang tinggi dari leluhur Terminator untuk Qin Lai. Karena itu, dia melakukan yang terbaik untuk mengalihkan topik dari Sekte Terminator untuk menghindari memperdalam keretakan di antara keduanya. Pedang cahaya yang mengalir 5 api yang kamu punya rusak, Luo Chen tampak sedikit terkejut. Sedikit, ya, Du Xiangyang tersenyum kecut. Kerutan Luo Chen semakin dalam. Kamu memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Pedang Surgawi untuk memilih pedang terbang sendiri setelah kamu membantu Sekte dalam mendapatkan sisa-sisa elit kuno, dan kamu menyia-nyiakan kesempatan ini pada pedang terbang yang rusak. Itu benar, Du Xiangyang merasa malu sekarang karena dia mengatakannya seperti itu. Percakapan mereka membuat Culi dan Shen Yue penasaran. Culi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mengapa kamu memilih pedang yang cacat? Mereka berdua tahu bahwa alasan Gunung Pedang Surgawi disebut Gunung Pedang Surgawi, adalah karena mereka benar-benar memiliki gunung yang ditutupi oleh pedang terbang. Gunung ini bernama Gunung Pedang Surgawi. Semua praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi berlatih menggunakan pedang. Pedang adalah satu-satunya senjata roh yang bisa dimiliki oleh seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Pedang terbang dari semua tingkatan berserakan di puncak Gunung Pedang Surgawi.
Seseorang dapat menemukan pedang terbang kelas mendalam, kelas bumi, dan bahkan kelas surga di tempat itu. Pedang terbang ini memiliki segala macam latar belakang. Beberapa dari mereka dibeli dari pengrajin tanah kekacauan, dan beberapa dari mereka ditinggalkan untuk generasi mendatang oleh praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi yang telah meninggal. Ada juga beberapa yang diperoleh melalui berbagai cara selama berbagai operasi di luar wilayah mereka. Murid Gunung Pedang Surgawi diizinkan untuk memilih pedang terbang yang cocok untuk mereka jika mereka mencapai ranah tertentu atau memberikan kontribusi besar pada sekte tersebut. Gunung itu dilindungi oleh banyak batasan. Secara umum, para murid yang memenangkan hak untuk memasuki tempat ini hanya bisa memilih pedang terbang yang lebih dekat dengan wilayah mereka. Murid Realm Manifestasi atau Realm Nether Passage diizinkan untuk memilih pedang terbang kelas mendalam, sementara praktisi bela diri Realm Pemenuhan dan Alam Fragmentasi diizinkan untuk memilih pedang terbang kelas bumi. Hanya mereka yang telah memasuki alam nirvana yang diizinkan untuk memilih pedang terbang kelas surga untuk diri mereka sendiri. Alasan peraturan ini adalah agar praktisi bela diri dapat mengeluarkan potensi penuh dari pedang terbang yang mereka pilih. Setelah Du Xiangyang naik ke alam pemenuhan, dia diberi kesempatan untuk memasuki gunung untuk memilih pedang yang cocok. Begitulah cara dia memiliki Five Flames Flowing Light Sword yang melengkapi seni roh apinya. Namun, Du Xiangyang dengan cepat menyadari bahwa ada masalah dengan diagram roh di dalam Five Flames Flowing Light Sword setelah dia mengedarkan seni rohnya melalui pedang. Dia bukan seorang seniman, jadi dia tidak bisa melihat apa masalahnya meskipun dia tahu itu rusak di suatu tempat. Dia telah pergi ke senior Gunung Pedang Surgawi untuk menanyakan tentang pedang, tetapi sayangnya baginya tidak ada seniornya yang ahli. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memberinya bantuan apapun. Alasan dia bersikeras menghadiri pertemuan ini adalah untuk bertarung melawan Heaven Gold Rache, meningkatkan pengalaman dan pengetahuannya sendiri, dan menemukan pembuat sekte artefak surgawi untuk memeriksa Five Flames Flowing Light Sword miliknya. Sebelum dia datang untuk mencari Qin Lai, dia telah mencari beberapa temannya di sekte artefak surgawi untuk memeriksa senjatanya. Sayangnya, teman-teman yang dia kenal semuanya adalah murid junior dan keterampilan serta pengetahuan artefak mereka sangat dangkal. Mereka bahkan tidak dapat membantunya mengidentifikasi masalahnya. Mereka semua menyarankan agar dia mencari Luo Kexin untuk membantunya. Itulah yang akan dia lakukan. Namun, dia terlibat dalam pertengkaran verbal dengan Luo Kexin untuk Qin Lai saat yang terakhir dalam pengasingan. Dia mau tidak mau membakar jembatan di depannya. Itulah mengapa dia sangat tertekan sehingga dia minum sedikit lebih banyak dari biasanya. Kemabukannya membuatnya terpeleset dan mengatakan sesuatu yang menyebabkan keretakan antara Qin Lai dan Chuli. Tunjukkan pedang terbangmu, kata Qin Lai tiba-tiba. Kau ingin melihat-lihat, Du Xiangyang tampak heran. Dia tertawa dengan nada yang aneh. Jangan bilang kamu tahu cara memalsukan artefak juga. Aku tahu sedikit, tentu saja. Qin Lai menjawab dengan sembarangan. Kamu dan kebanggaanmu. Du Xiangyang akhirnya memutuskan untuk melemparkan pedang terbangnya ke Qin Lai meskipun ditertawakan. Tentu, lihatlah. Baik Luo Chen maupun Shen Yue tidak memperhatikan hal ini. Mereka berdua berpikir bahwa Qin Lai hanya bermain-main dan berasumsi bahwa pengetahuannya tentang penempaan artefak sangat dangkal. Di mata mereka, Qin Lai adalah seorang praktisi bela diri yang mengembangkan seni roh darah, seni roh guntur, seni roh beku, kekuatan bumi dan sekarang seni roh api. Hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan seseorang. Dalam pikiran mereka, sangat tidak mungkin seseorang yang mengolah berbagai macam seni roh dapat memiliki pencapaian dalam penempaan artefak juga. Tapi saat Qin Lai menangkap Five Flames Flowing Light Sword di tangannya, perasaan aneh tiba-tiba muncul di benak mereka. Dia benar-benar tahu cara memalsukan artefak roh. Keseriusan di wajah Qin Lai, konsentrasi di matanya dan cara dia memegang pedang terbang semuanya menunjukkan tanda seorang master sedang bekerja. Mereka semua adalah orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman. Mereka bisa melihat pada pandangan pertama jika Qin Lai hanya berpura-pura menjadi terampil. Ah, jadi disinilah kalian berada. Tiba-tiba tawa Luo Kexin terdengar dari langit. Du Xiangyang, saya mendengar dari dua saudara laki-laki junior saya bahwa Anda mencari saya untuk memperbaiki pedang terbang, benarkah itu? Luo Kexin turun dari langit dengan sinar pelangi saat dia mengatakan ini sambil tersenyum. Anda tahu cara memalsukan artefak? Dia tidak bisa membantu tetapi berseru lembut ketika dia melihat Qin Lai memegang pedang terbang. Wajahnya penuh keheranan. Luo Kexin, Luo Chen, dan yang lainnya berpikiran sama. Seorang praktisi bela diri yang mengolah campuran seni roh yang heterogen tidak mungkin meluangkan waktu untuk menempa artefak. Bahkan seseorang yang berbakat seperti dia hampir tidak punya waktu untuk mengolah seni roh api selain mempelajari penempaan artefak.
Sebagian besar pengrajin hanya mengolah seni roh api untuk melengkapi penempaan artefak mereka. Hanya pengrajin ini yang dapat menemukan keseimbangan antara mempelajari penempaan dan budidaya. Dia tidak berpikir bahwa Qin Lai yang diakui oleh Sekte Terminator sebagai seseorang dengan pemahaman mendalam tentang seni roh guntur benar-benar tahu cara memalsukan artefak. Alis Luo Kexin sedikit terangkat. Tatapannya ketika dia melihat Qin Lai menahan nada pemecatan. Tidak terlalu. Qin Lai bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tangannya memegang Five Flames Flowing Light Sword, tampak seperti kait logam. Benang energi terpancar dari ujung jarinya dan dengan cepat membuat sirkuit melalui diagram roh yang kompleks di dalamnya. Dia sedikit mengernyit. Itu normal jika kamu tidak mengerti. Luo Kexin tersenyum, matanya berubah menjadi bulan sabit. Dia berkata dengan tajam, tidak ada yang bisa dicapai di begitu banyak bidang yang berbeda. Dia mengulurkan tangan ke arah Qin Lai dengan senyum bangga di sudut mulutnya. Dia berkata dengan ekspresi santai, coba saya lihat. Mata Du Xiangyang berbinar. Dia tanpa sadar bergerak maju dengan kegembiraan yang jelas. Saya dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya akan membantu memperbaiki masalah dengan pedang terbang Du Xiangyang. Luo Kexin mengangkat kepalanya. Qin Lai, teriak Du Xiangyang. Qin Lai mengerti maksudnya dan diam-diam menyerahkan pedang cahaya 5 api yang mengalir ke Luo Kexin agar Du Xiangyang tidak kecewa. Shen Yue dan yang lainnya menatap Luo Kexin dengan mata lebar karena penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan memperbaiki pedang terbang ini. Selama kakak perempuan Luo berhasil memperbaiki pedang terbang ini untukku, pembayarannya, aku pasti akan memuaskan kakak perempuan Luo. Du Xiangyang menggertakkan giginya. Dia jelas siap untuk dirampok konyol oleh Luo Kexin. Saya hanya akan tahu apakah saya bisa memperbaikinya setelah pemeriksaan. Luo Kexin perlahan mencengkeram pedang terbang itu. Shen Yue dan yang lainnya fokus pada setiap tindakannya. Ketika dia memegang pedang terbang dan mengetuk sepanjang bilahnya untuk memastikan bahan dari pedang terbang dari luar, sedikit keterkejutan melintas di mata Shen Yu. Luo Chen dan Chu Yu juga sedikit terkejut. Dari kehadirannya saat dia memegang pedang, Luo Kexin tidak tampak sealami Qin Lai. Mereka merasa bahwa fokus, kehati-hatian, dan kehadiran Qin Lai membawa semacam tingkah laku kuno seperti seniman kuno. Sikap itu jauh melampaui Luo Kexin. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Mereka jelas tidak mengerti Qin Lai, dan bahkan tidak tahu pasti apakah Qin Lai benar-benar tahu penempaan artefak, tetapi hati mereka mengatakan kepada mereka bahwa Qin Lai memiliki beberapa keterampilan. Dentang. Luo Kexin menjentikkan jarinya. Sebuah dentang logam datang dari pedang terbang. Benang api mengalir dari ujung jarinya dan memasuki diagram roh pedang. Setelah belasan detik, pedang ini tidak bisa diperbaiki. Luo Kexin melemparkan Five Flames Flowing Light Sword ke arah Du Xiangyang seolah-olah dia sedang membuang sampah. Alisnya menahan beberapa iritasi dan ketidakberdayaan. Diagram roh majemuk di dalamnya berisi 3 diagram kuno yang hilang yang rusak. Bukan hanya saya, bahkan Master Sekte dari Sekte Artefak Surgawi kami tidak dapat memperbaikinya. Bahkan tidak sedikit pun harapan, Du Xiangyang bertanya dengan putus asa. Pedang ini bisa menyatu dengan sempurna dengan seni roh apinya. Bahkan rusak, itu masih bisa melepaskan kekuatan besar. Du Xiangyang sangat memikirkan pedang terbang ini. Dia berpikir bahwa ketika pedang terbang itu diperbaiki, kekuatannya akan naik ke level lain. Tidak ada seorang pun di Sekte Artefak Surgawi kami yang mengerti cara membuat diagram kuno. Ini berarti tidak ada seorang pun di tanah kekacauan yang dapat memperbaiki pedang ini. Menyerahlah, kata Luo Kexin dengan kasar. Kata-kata itu menghukum mati pedang terbang itu. Mereka memberitahu Du Xiangyang untuk berhenti membuang-buang energi pada pedang cahaya yang mengalir 5 api karena pedang itu tidak memiliki kesempatan untuk diperbaiki. Tidak peduli seberapa cocok pedang itu untuknya, jika itu salah, pedang itu bisa kehilangan kendali pada saat yang penting. Artefak roh yang kehilangan kendali selama pertempuran adalah bencana yang bahkan bisa membunuh tuannya. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Sepertinya keberuntunganku tidak terlalu bagus. Du Xiangyang tersenyum meremehkan. Baiklah, ada baiknya aku tahu hasilnya. Dengan cara ini, saya bisa memilih pedang terbang baru sedini mungkin. Dia bersiap untuk menyerah pada Five Flames Flowing Light Sword. Sangat hidup di sini. Suara Sue Moyan datang dari langit. Sebuah kereta perang kristal putih membawanya dalam penampilannya. Berpakaian putih, dia seperti Dewi Bulan. Sosoknya secara bertahap tumbuh berbeda. Saudara laki-laki Qin, saya punya masalah untuk didiskusikan dengan Anda, kata Sue Moyan dari kereta. Qin Lai berdiri dan melihat kelompok di sampingnya. Dia tiba-tiba berkata kepada Du Xiangyang, pinjamkan pedang itu kepadaku selama beberapa hari. Tentu. Du Xiangyang menghela nafas dan melemparkan Five Flames Flowing Light Sword.
Dia jelas putus asa. Lagi pula, Luo Kexin berkata bahwa diagram kuno di dalam pedang adalah salah satu yang bahkan Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi tidak dapat memperbaikinya. Ini hampir berarti bahwa pedang itu benar-benar rongsokan. Pedang terbang yang tidak bisa diperbaiki tidak ada nilainya baginya. Semuanya, aku akan pergi dulu. Qin Lai memasukkan pedang ke dalam cincin spasialnya. Setelah kereta perang kristal Suemoyan turun, dia melompat ke atasnya. Kereta putih itu berangkat. Aku tidak menyangka dia akan tertarik pada sampah. Luo Kexin mencibir dan kemudian berkata, aku juga pergi. Dia dengan cepat pergi. Ayo pergi. Shen Yue melambaikan tangannya dan terbang dengan Gold Winged Luan. Culi, apa kau dan Qin Lai baik-baik saja? Setelah semua orang pergi, Du Xiangyang tiba-tiba mengerutkan kening. Luo Chen juga melihat ke atas. Wajah Culi sedih dan dia menggelengkan kepalanya. Kenapa kita tidak jika tuan saya ingin memelihara Qin Lai, apa yang bisa saya lakukan menjadi musuh Qin Lai karena ini? Terus Anda, Du Xiangyang terdiam. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa menerimanya secepat itu. Aku akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Culi menghela nafas dengan ketidakberdayaan. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia terbang. Ah, pilihan Master Sekte masa depan, jika Culi tidak bisa menyelesaikan ini, mereka tidak bisa seperti sebelumnya, Du Xiangyang menghela nafas. Saya harap mereka berdua bisa menemukan solusi. Luo Chen mengerutkan kening. Kereta perang kristal putih meninggalkan karang dan terbang tanpa tujuan. Di kereta, pakaian Suemoyan berkibar tertiup angin. Matanya diselimuti kekhawatiran. Kenapa kamu belum kembali? Qin Lai berkata dengan kaget. Kembali kemana? Suemoyan menghela nafas dan berkata dengan kepala tertunduk, aku datang dengan Illusory Demon Sect. Selain Anda, tidak ada anggota sekte lain di sini. Berhenti sejenak, katanya, penuh dengan penghinaan diri, atau haruskah aku kembali ke Sekte Iblis Ilusi? Aku mendengar sedikit pertengkaranmu dengan Ji Uruiji. Abaikan dia, kata Qin Lai dengan serius. Aku ingin mengabaikannya, tapi dia tidak berencana melakukan hal yang sama. Suemoyan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi? Qin Lai menerima petunjuk itu. Aku mendengar bahwa setelah aku pergi, kamu juga berdebat sebentar dengan adik perempuan Jiu. Iya, saya baru saja menerima berita dari Bloodfin Sect. Penatua Hong memberitahu saya bahwa Sekte Setan Ilusi telah menghentikan kemitraan mereka dengan kami. Mereka tidak lagi menjual material spirit kepada kita. Bloodfin Sect, Blood Island, dan Gold Sun Island, banyak praktisi bela diri mengandalkan material spirit yang kami beli dari Illusory Demon Sect untuk kultivasi mereka. Pulau Grey juga membutuhkan pasokan bahan roh yang konstan untuk menempa bom mendalam yang berkobar. Selain Sekte Iblis Ilusi terdekat, tidak ada faksi yang akan menjual berbagai macam material roh. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, mereka tidak bisa menggantikan Sekte Iblis Ilusi. Tidak, Gunung Pedang Surgawi dan Sekte Terminator terlalu jauh. Banyak material roh tidak dapat dipindahkan menggunakan formasi teleportasi item. Sekte Iblis Ilusi yang tidak menjual material roh kepada kami berarti kami akan segera berada dalam masalah. Setidaknya, dalam jangka pendek, tidak ada yang bisa menggantikan Illusory Demon Sect. Wajah Qin Lai berangsur-angsur menjadi gelap. Dia segera tahu bahwa ini karena konfliknya dengan Ji Uruiji, karena dia menolak untuk menjual bom mendalam yang berkobar kepada Ji Uruiji. Ini telah menyebabkan pembalasan Illusory Demon Sekte. Melihat ke belakang, serangan balik Illusory Demon Sekte sangat kuat dan efektif. Karena tindakan impulsifnya, Bloodfin Sect, Grey Island, Blood Island, Gold Sun Island, semua praktisi dan seniman bela diri akan mengalami penurunan efisiensi yang besar karena kurangnya bahan. Apakah tuanmu mengetahui hal ini? Apa yang ibumu katakan? Qin Lai bertanya beberapa saat kemudian. Tuanku tidak tahu, dan ibuku tidak ingin merepotkannya. Dengan keraguan yang jelas di wajahnya, Suemoyan akhirnya berkata, saya juga tidak ingin menyusahkan tuan saya, dia sulit. Ada sekelompok orang di Sekte Iblis Ilusi yang memiliki keraguan besar tentang kita. Mereka pikir kita telah melanggar keuntungan mereka. Bahkan bibi senior Si Uling tidak puas dengan kami karena dia adalah orang yang bertanggung jawab atas perdagangan materi roh antara sekte kami. Tanpa persetujuannya, saudari junior Jiu tidak akan bisa memutuskan hubungan kami. Saya tidak tahu berapa banyak penatua seperti itu. Jika ada banyak dari orang-orang ini, bahkan tuanku tidak bisa terlalu menyukai kita. Suemoyan menghela nafas. Sekte Iblis Ilusi tidak seperti Sekte Terminator. Dia tidak seperti Forevater Terminator dengan posisi yang tak tertandingi di sekte tersebut. Dia seperti dewa. Tidak ada yang berani menolak keputusannya meskipun itu salah. Tapi tuanku tidak bisa melakukan hal yang sama.
Tuanku tidak memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat seperti nenek moyang. Alis Qinlai berkerut. Lama kemudian, katanya dengan ekspresi serius. Di tanah kekacauan yang sangat besar ini, apakah tidak ada faksi lain yang bisa menyelesaikan masalah kita? Sayangnya tidak ada. Ekspresi Sue Moyan sedih. Sebagai sekte penempaan artefak terbesar di tanah kekacauan, sekte artefak surgawi memiliki sejumlah besar formasi teleportasi item. Juga, formasi teleportasi item kualitas tertinggi yang mereka miliki dapat mengangkut hampir semua material roh, bahkan herbal roh. Namun, setting Sun Islands tidak memiliki formasi teleportasi item semacam itu. Seharusnya, hanya kakek Luo Kexin yang tahu cara membuatnya. Kalau begitu kita akan memikirkan cara untuk membuatnya membangunkan kita. Qinlai berteriak. Dia tidak pernah membantu sekte apapun selain sekte artefak surgawi. Dia selalu seperti itu. Sue Moyan memiliki ekspresi tak berdaya. Beri aku waktu, aku akan memikirkan cara. Di sebelah timur benua pembantaian surgawi, ada lautan yang sunyi dan tak berujung dengan banyak pulau tersebar di sekitarnya. Wilayah ini milik orang barbar timur. Tidak ada kehidupan di pulau-pulau itu. Pada pagi itu, sebelum matahari muncul, bayangan abu-abu berputar dan muncul tinggi di atas awan. Bayangan abu-abu berubah menjadi Buto. Di sini. Mata gelap Buto melihat sekeliling dengan menakutkan. Tubuhnya yang pendek tiba-tiba jatuh ke arah awan. Lautan awan itu luas. Namun saat tubuh Buto mulai melepaskan retakan spasial, retakan tersebut membuat ruang ini terlihat seperti jaring laba-laba, atau cermin yang pecah. Ini adalah retakan bahkan di cakrawala. Retak-retak. Suara batu pecah datang dari ruang di sekitar Buto. Itu adalah suara lorong yang diblokir perlahan-lahan terbelah. Suatu saat nanti. Karena semakin banyak celah spasial muncul, lorong gelap dan dalam terungkap. Bau busuk yang kuno dan berbahaya keluar dari lorong. Wosh wosh wosh. Buto menciptakan lusinan bilas spasial yang memotong lorong. Ketika benang cahaya hitam keluar dari lorong, mata Buto melepaskan cahaya. Kemudian, dia menggali dengan tajam ke dalam lorong. Lorong itu perlahan melebar. 6 jam kemudian. Sebuah bayangan abu-abu terbang keluar dari lorong dan membentuk sosok Buto. Matanya redup, tanda kelelahan yang jelas. Dia menunggu dengan antisipasi tertulis di seluruh wajahnya di pintu masuk lorong. Kerangka kadal raksasa yang membusuk yang panjangnya ribuan meter perlahan-lahan mengeluarkan kepalanya dari lorong yang gelap. Ras asing yang tinggi dan kurus dengan wajah dan taring biru berdiri di kepala kerangka itu. Mereka memegang semua jenis senjata tulang, mata mereka bersinar biru saat mereka melihat sekeliling dengan muram. Orang di depan mengenakan semua jenis kalung dan gelang tulang. Dia memegang tongkat tengkorak saat dia berteriak dengan penuh semangat. Buto, hah? Bergson, kamu masih hidup. Buto memberikan senyuman yang bisa membuat orang menangis. Kamu membantu kami membuat lorong luar angkasa, apakah ini benar-benar tanah air kita? Orang asing tua bernama Bergson bertanya dengan suara gemetar. Di belakangnya, semua orang berwajah biru yang tampak garang dipenuhi dengan antisipasi. Ya, ini adalah dunia utama. Alam roh yang dulunya milik kami para Ghoul surga dan kalian para Ghoul biru. Buto tertawa. Kami akhirnya kembali. Setelah 30.000 tahun, kami akhirnya melangkah ke tanah air kami lagi. Bergson menangis. Kerumunan Blue Ghoul menangis karena kegembiraan saat mereka gemetar di mana-mana. Bagaimana dengan perlombaan pertarungan surga? Apakah mereka masih mendominasi tempat ini? Bergson menangis sebentar ketika dia tiba-tiba memikirkan masalah penting. Matanya penuh teror. Era perlombaan pertarungan surga telah berakhir. Mereka dikalahkan oleh ras yang bersatu, dan melarikan diri ke tempat yang jauh. Mereka sudah lama tidak kembali, cibir Buto. Orang tua, kamu tidak akan pernah melihatnya datang, penguasa dunia saat ini adalah manusia. Manusia-manusia yang selalu kita perlakukan sebagai makanan selain kemampuan reproduksi mereka yang luar biasa, apalagi yang mereka miliki. Bergson tertawa meremehkan. Aku juga penasaran. Buto menggelengkan kepalanya. Hah? Hilangnya Heaven Fighting Rache berarti waktu kita telah kembali. Bergson melambaikan tongkat tengkorak dan berkata, di mana ras hantu bumi sebagai salah satu dari 3 ras raksasa, di mana mereka? Aku tahu di mana mereka bersembunyi. Setelah menampungmu, aku akan segera pergi dan membuat Earth Ghoul Rache kembali ke rumah mereka juga. Buto tertawa. Apa yang kamu tunggu? Desak Bergson. Aku sudah lama tidak bertemu Andrew. Aku ingin tahu apakah dia masih hidup. Oke. Aku akan segera membuat jalan menuju Earth Ghoul Rache. Buto mengangguk. Benang ruang terbentuk di tubuhnya saat sosoknya berangsur-angsur kabur. Puluhan detik kemudian, Buto menghilang. Pada saat ini,
Artefak roh terbang yang terbuat dari kerangka kadal raksasa benar-benar terbang keluar dari lorong. Bergson menemukan bantalannya. Dia menunjuk ke benua pembantaian surgawi dengan tongkat tengkoraknya dan memerintahkan, pergilah ke sana. Bunuh setiap manusia di sepanjang jalan. Di kapal besi hitam yang sangat besar, Terminator nenek moyang dan Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi, Qi yang dari Gunung 10.000 Binatang, Yu Lingwei dari Sekte Iblis Ilusi, Luo Nan dan yang lainnya dari Gunung Pedang Surgawi akhirnya tiba. Mereka memutuskan untuk mengepung Prism Kontinen dan membunuh semua anggota Heaven Goal Rache. 4 pasukan peringkat perak besar bergerak saat beberapa artefak terbang meraung. Di mata mereka yang bertanggung jawab, satu-satunya ancaman adalah Heaven Goal Rache. Segala sesuatu yang lain tidak penting. Begitu api pertempuran menyala, ingatlah untuk tidak berlarian sembarangan. Cobalah untuk tetap berada di dekatku. Sementara Nan Zhengtian sedang berbicara dengan Feng Yi dan yang lainnya, Suran menemukan Qin Lai di belakang dan memberitahunya, klan Heaven Goal akan mencoba membunuhmu terlebih dahulu. Saya dan istri saya akan bertanggung jawab atas keselamatan Anda. Oh, Qin Lai berkata dengan linglung. Apa Anda punya pikiran lain? Suran bertanya. Pada saat ini, Suran, istrinya dan Lin Lianger berada di kapal besi hitam di belakang, sama seperti Qin Lai. Tidak ada apa-apa, Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku mendengar beberapa berita. Shen Yue muncul entah dari mana. Sepertinya setting Sun Islands mengalami beberapa masalah. Masalah-masalah seperti apa? Suran bingung. Saya mendengar bahwa Illusory Demon Sect berhenti menjual material spirit ke setting Sun Islands. Ini telah menyebabkan para praktisi bela diri dari setting Sun Islands dan para pengrajin di Grey Island memiliki sejumlah besar batu roh tetapi tidak ada cara untuk menghabiskannya. Shen Yue berkata sambil tersenyum. Bagaimana Anda tahu? Qin Lai terkejut. Saya bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen Sekte Terminator, Shen Yue menjelaskan. Yu Lingwei dan Mo Lingye sangat dekat. Bagaimana konflik seperti ini bisa terjadi antara Illusory Demon Sect dan Bloodfiend Sect? Tatapan Suran bingung. Itu mungkin bukan niat Yu Lingwei, kata Shen Yue. Apa yang terjadi? Suran mengerutkan kening. Shen Yue melihat ke arah Qin Lai. Qin Lai menjelaskan dalam beberapa kata. Tidak ada yang besar. Suran berkata setelah mendengarkan, jika Sekte Bloodfiend tidak nyaman di setting Sun Islands, mereka dapat bergerak di dekat benua bencana surgawi. Sekte Terminator tidak memiliki hubungan yang begitu rumit di jajaran kami. Kita semua mendengarkan Old Monster Nan. Selama dia setuju, tidak ada yang berani menentang. Tidak ada yang akan melakukan apapun yang bertentangan dengan perintahnya dan melawan pihak mereka sendiri. Sekte Iblis Darah baru saja berhasil memantapkan diri di Kepulauan Matahari Terbenam. Mereka membangun istana, membuat bangsal, mereka pasti menghabiskan banyak energi. Jika mereka pindah bahkan tidak 2 tahun setelahnya, mereka akan sangat kehilangan. Shen Yue melanjutkan, juga, mereka baru saja menaklukkan Istana Awan Hitam dan Paviliun Laut Surgawi. Pulau Matahari Emas juga ada di sana. Mereka tidak bisa pergi begitu saja. Maka itu merepotkan. Suran tidak punya solusi. Sekte Terminator terlalu jauh dari setting Sun Islands. Benar-benar tidak nyaman untuk memperdagangkan material roh dalam jumlah besar. Kami tidak dapat membantu. Jika Luohan dari Sekte Artefak Surgawi bersedia untuk bertindak dan membantu setting Sun Islands membangun formasi teleportasi artefak terbaik, maka ini akan diselesaikan, kata Shen Yue sambil tersenyum. Dia tampaknya telah belajar tentang semua masalah sulit yang dihadapi Qin Lai dan tahu bagaimana menyelesaikannya. Qin Lai sedikit terkejut dan menatapnya. Dia tidak tahu mengapa Shen Yue ini begitu tertarik dengan urusannya. Luohan tua itu, wajah Suran menjadi gelap. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Akan sulit untuk memintanya berakting. Ketika mereka berbicara, Tong Zhenzhen dan Lin Lianger hanya mendengarkan. Mereka tidak mengungkapkan pendapat apapun. Tong Zhenzhen tampaknya tidak tertarik pada masalah sekte seperti ini. Entah bergerak lebih dekat dengan kami, tunduk pada Illusory Demon Sect, atau minta Luohan untuk bertindak. Ini hanya 3 pilihan. Shen Yue menatap Qin Lai dalam-dalam dan berkata dengan masam, apa yang akan kamu pilih? Qin Lai berkata, tentu saja bukan pilihan kedua. Benar-benar keras kepala. Mata Shen Yue berbinar. Shen Yue, aku tidak ahli dalam hal-hal seperti ini dan aku tidak terbiasa menggunakan pikiranku untuk hal-hal ini. Suran berpikir dan kemudian berkata sambil tertawa, bantu Qin Lai. Aku tahu kamu akan punya solusi, kan? Ada solusi. Shen Yue menyipitkan matanya dan menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Tapi kenapa aku harus membantunya? Qin Lai adalah salah satu dari kita sendiri. Suran tiba-tiba mulai tertawa lagi. Oh betulkah? Shen Yue menoleh.
Qin Lai terkejut. Dia memandang Suran dan kemudian ke Shen Yue. Dia terus merasa ada yang tidak beres. Tindakan Shen Yue dan Suran agak jelas. Qin Lai bisa merasakan ketertarikan besar Shen Yue padanya. Dia sepertinya mengamati setiap gerakannya dan merencanakan sesuatu di kepalanya. Dia pikir dia tahu apa yang diinginkan Shen Yue. Itulah sebabnya dia bekerja sama dengannya dan mendukungnya. Namun, ini membuatnya tercengang. Kakak senior Shen, bisakah kamu benar-benar membantu kami? Qin Lai bertanya tanpa mengungkapkan pikirannya setelah merenung sejenak. Shen Yue mengangguk sambil tersenyum. Jangan pedulikan kami menuju ke depan untuk melihat. Suran memegang tangan Tong Zenzhen dan membawanya ke kapal di depan mereka. Tong Zenzhen melirik Lin Lianger. Lin Lianger diam-diam mengikuti di belakang mereka dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Begitulah Qin Lai dan Shen Yue adalah satu-satunya yang tersisa di dalam aula pertemuan yang agak luas. Sebagian besar praktisi bela diri Sekte Terminator sedang menunggu di area kultivasi atau mempersiapkan diri untuk pertempuran berikutnya. Tidak ada yang punya waktu untuk datang ke sini untuk obrolan kosong. Tolong ajari aku, kakak senior. Qin Lai membungkuk sedikit. Shen Yue tiba-tiba duduk di kursi empuk dan mengendurkan tubuhnya sepenuhnya. Dia memberi isyarat padanya untuk datang dan berkata, duduklah. Ada banyak kursi empuk di dalam aula pertemuan. Mereka ada di sana untuk membuat percakapan mengalir lebih mudah. Qin Lai tersenyum dan berjalan ke arahnya. Dia duduk di kursi terdekat di sebelah Shen Yue. Dia berbalik untuk melihatnya. Listrik mengalir melalui matanya. Untuk apa kamu membutuhkanku, kakak senior? Cerdas dan langsung. Saya suka itu. Shen Yue tidak menghindari matanya. Bahkan, dia berbalik untuk menatap kembali ke matanya. Mata Shen Yue perlahan bersinar dengan semacam cahaya yang menarik hati pria. Mereka saling menatap untuk beberapa saat. Seolah ditarik oleh sepasang magnet, Qin Lai merasa seolah-olah pikiran dan jiwanya akan menyerah pada riak cahaya di mata Shen Yue. Dia merasakan sesuatu jauh di dalam murid Shen Yue. Itu adalah perasaan luar biasa yang bisa menarik seseorang tepat ke tengah dan membuat mereka tidak pernah ingin melepaskannya. Perasaan menakjubkan dari jiwa-jiwa yang berbaur satu sama lain bergema di benaknya. Jiwanya tidak bisa membantu tetapi gemetar pada perasaan itu. Qin Lai tiba-tiba bergidik. Apakah aku terlihat cantik, Junior Brother Qin? Suara erotis Shen Yue sepertinya berdering dari surga itu sendiri. Dia merasa seolah-olah melodi yang menakjubkan telah masuk ke dalam Soul Lake-nya. Mata Shen Yue berkilauan dengan cahaya yang dalam dan tak berdasar. Cahaya redup tampaknya mampu menarik jiwanya perlahan ke tempat menakjubkan yang ada jauh di dalam pupil mata Shen Yue. Jiwa Qin Lai melayang melalui jembatan yang menjadi tatapan mereka dan mengancam akan tenggelam ke mata Shen Yue begitu saja. Itu bergerak sepenuhnya di luar kendali kesadaran rasionalnya. Qin Lai terkejut dengan ini. Saya dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda saat ini, tetapi tidak gratis. Saya ingin Anda memberi saya sesuatu, kata Shen Yue dengan manis. Suara lembutnya seperti nektar manis yang menetes ke dalam hati Qin Lai. Itu membuatnya merasa nyaman dan santai yang tak terlukiskan. Apa yang kamu inginkan? Dia tidak mengucapkan kata-kata itu dengan mulutnya. Pikiran jiwanya muncul dari benaknya dan mengungkapkan niatnya dengan jelas. Itu adalah bahasa hati. Ada desas-desus bahwa laki-laki dan perempuan yang hatinya terhubung satu sama lain dapat berbicara satu sama lain menggunakan bahasa hati dengan mata mereka. Rekannya bisa merasakan semua yang dia pikirkan saat mereka muncul di benaknya. Ini adalah bahasa jantung misterius beroperasi. Saya mau kamu. Warna erotis dan kemerahan muncul di pipi Shen Yue. Pupil matanya tampak seperti jaring cinta yang sangat ingin menjeratnya. Qin Lai langsung tercengang dengan pernyataannya. Pada saat berikutnya, jembatan cahaya yang hampir tak terlihat yang dibangun di antara tatapan mereka berpisah dan kembali ke tempat semula seperti air pasang. Seni es. Udara dingin tiba-tiba muncul dari pori-porinya dan membanjirinya. Konsep es yang membekukan tulang memenuhi setiap bagian tulang, anggota badan, dan pikirannya. Dia perlahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melemparkan pandangan aneh pada Shen Yue. Dia bertanya dengan heran, apa yang kamu katakan, kakak perempuan? Dia berasumsi bahwa pikirannya mempermainkannya sebelumnya. Saya mau kamu. Shen Yue berkata lagi dengan sedikit malu. Mulut Qin Lai terbuka saat dia menatapnya dengan tatapan kosong. Dia lupa apa yang harus dia katakan sebagai jawaban. Aku minta maaf karena membuatmu takut seperti ini. Shen Yue tersenyum dan menghilangkan rasa malu di pipinya dengan cepat. Dia dengan cepat menyesuaikan diri dan mendapatkan kembali ketenangannya. Membungkus segumpal rambut hitam di jarinya, dia berkata secara alami dan tenang seperti sedang mendiskusikan transaksi bisnis.
aku akan mengurus masalahmu, dan kamu akan mengurus Kebu Mahadewa fisikku. Andalah yang akan mendapatkan keuntungan maksimal dari perdagangannya tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Bagaimana menurutmu? Qinlai tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia belum pernah bertemu wanita seperti Shen Yue sejak dia memulai jalur kultivasi, dia juga tidak pernah bertemu dengan wanita cantik yang menawarkan untuk memiliki perselingkuhan dengannya atas kemauannya sendiri. Cara Shen Yue yang alami dan tidak terkendali membuatnya merasa seperti sedang mendiskusikan tentang budidaya cara bela diri atau transaksi bisnis. Seolah-olah dia tidak berbicara tentang tabu antara pria dan wanita. Dia harus mengakui bahwa dia agak terkejut dengan ini. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, saya bukan wanita jelek. Terlebih lagi, jiwa kita saling bersen Mahadewa sebentar dan menimbulkan perasaan yang luar biasa, bukan nada bicara Shen Yue mudah, dan dia tampak semakin tenang dalam hitungan detik. Ini berarti bahwa kamu secara tidak sadar menganggapku sebagai wanita baik yang mampu memberikan kesenangan nyata bagimu. Apakah itu tidak cukup? Qinlai menatapnya kosong. Beberapa saat kemudian, Qinlai akhirnya bertanya dengan ekspresi aneh, kenapa? Mengapa apakah alasan benar-benar diperlukan dalam hal ini? Mata Shen Yue sepertinya mampu melihat menembus hati. Anda mungkin pernah mengalami emosi dan delusi ketika bertemu dengan wanita yang luar biasa cantik. Anda mungkin pernah membayangkan mendekati mereka. Pada hari saya turun dari langit, saya sudah bisa melihat kebaikan dan fantasi di mata Du Xiangyang dan Luo Chen. Qinlai tampak heran. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak menarik minat saya. Shen Yue tersenyum dan memainkan rambutnya sendiri dengan genit lagi. Dia berkata perlahan, sama seperti bagaimana mereka berfantasi tentang saya, wanita juga berfantasi tentang pria yang mereka sukai. Aku berfantasi tentangmu dengan cara itu juga. Namun, 99 dari 100 wanita hanya akan berpegang pada fantasi mereka dan tidak melakukan apa-apa. Paling-paling, akan ada satu wanita yang tidak hanya berani berfantasi, tetapi juga bertindak dengan tegas dan tanpa penundaan. Kebetulan aku yang terakhir. Qinlai menatapnya dengan kekaguman yang mendalam. Dia mengatakan yang sebenarnya, kata-kata tidak bisa menggambarkan kekagumanku padamu, kakak perempuan. Shen Yue adalah salah satu dari sedikit wanita yang dia temui dalam hidupnya yang berani mengabaikan dan menghancurkan penghalang moral yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di antara pria dan wanita. Dia benar-benar mengaguminya dari lubuk hatinya. Kamu mungkin tidak terbiasa dengan gayaku untuk saat ini, tapi tidak apa-apa. Anda memiliki izin saya untuk mengambil selama Anda perlu mengambil keputusan, kata Shen Yue tanpa tergesa-gesa. Kamu boleh pergi dan menyibukkan diri dengan pekerjaanmu. Kembali ke saya setelah Anda membuat pikiran Anda. Lagi pula aku tidak terburu-buru. Qinlai mengangguk dan keluar dengan wajah bingung. Setelah meninggalkan Shen Yue, Qinlai benar-benar ingin mencari Culi dan menanyakan pendapatnya tentang Shen Yue. Dia ingin tahu wanita seperti apa dia sebenarnya. Baik Culi dan Shen Yue adalah anak-anak bangga dari Sekte Terminator. Jalan hidup mereka cukup dekat satu sama lain, jadi mereka juga akrab satu sama lain. Sayangnya, rasa hormat Nan Zhengtian yang tinggi padanya telah menyebabkan simpul terbentuk di hati Culi dan retakan muncul dalam hubungan mereka. Untuk saat ini, dia tidak dapat menemukan cara untuk memperbaiki celah di antara mereka. Dia tidak punya pilihan selain menyerah mencari Culi karena akan canggung sendirian dengannya sekarang. Mungkin Du Xiangyang juga mengenal Shen Yue. Ditambah lagi, sudah waktunya aku mengembalikannya Five Flames Flowing Light Sword. Dia meninggalkan tempat itu dan mengendarai kereta perang kristal ke Gunung Pedang Surgawi setelah beberapa saat berpikir. Luonan dari Heavenly Sword Mountain dan yang lainnya saat ini sedang berbicara dengan Forevater Terminator dan yang lainnya di kelompok terdepan. Setelah Qinlai pergi ke kelompok Gunung Pedang Surgawi dan menyatakan niatnya, seseorang dengan cepat pergi untuk memberitahu Du Xiangyang dan Luo Chen tentang kedatangannya yang sudah dekat. Keduanya dengan cepat berjalan keluar untuk menemuinya. Perang akan segera dimulai. Kenapa kamu ada di sini pada saat seperti itu? Du Xiangyang bertanya dengan heran. Aku di sini untuk mengembalikan apa yang menjadi milikmu. Qinlai mengeluarkan Five Flames Flowing Light Sword. Aku bilang itu milikmu, bukan? Du Xiangyang memimpin Qinlai ke ruang kultivasi tempat dia berada sambil berkata, saya sudah membuat persiapan untuk membeli pedang terbang baru untuk diri saya sendiri. Mungkin pedang ini lebih cocok untukmu. Qinlai memberikan Five Flames Flowing Light Sword kepadanya. Artefak roh yang tidak bisa diperbaiki bisa menyebabkan kecelakaan tak terduga dalam pertempuran. Tidak peduli seberapa bagus artefak roh itu tidak dapat memenuhi syarat sebagai senjata yang akan bertahan seumur hidup jika rusak tidak dapat diperbaiki, kata Du Xiangyang dengan menyesal. Meskipun mengatakan ini, dia masih menerima Five Flames Flowing Light Sword dengan kerinduan yang jelas di matanya. Cobalah,
Qin Lai menyemangatinya. Apa? Du Xiangyang tertangkap basah. Cobalah pedang itu, seru Qin Lai. Mata Luo Chen bersinar sedikit saat harapan menggenang di dalam hatinya. Dia juga mendesak Du Xiangyang dan berkata, coba saja dulu. Setengah skeptis, Du Xiangyang mengumpulkan sedikit energi roh api dan menuangkannya ke pedang terbang. Swosh 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 swosh. 5 api dengan warna berbeda langsung menyebar dari bilah pedang. Pada pandangan pertama, seolah-olah pedang itu telah berubah menjadi 6 pedang sekaligus. Di samping bilah yang sebenarnya, 5 api juga menyemburkan energi api dalam jumlah yang sama. Du Xiangyang gemetar hebat saat kegembiraan liar muncul dari mata Du Xiangyang. Gemetarnya tidak berhenti bahkan saat dia berseru dengan sangat gembira, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Meskipun Luo Chen mengharapkan ini terjadi, transformasi magis yang dialami pedang itu masih sangat mengejutkannya. Qin Lai, kamu benar-benar berhasil memperbaiki pedang ini. Du Xiangyang tampak seperti akan menjadi gila. Qin Lai mengangguk sambil tersenyum. Astaga, kau benar-benar aneh, Bung. Aku tidak percaya kamu benar-benar tahu cara memalsukan artefak roh juga. Du Xiangyang dengan kuat memukul dadanya untuk menunjukkan betapa bahagianya dia. Senyum di wajahnya sangat cerah. Bagaimana rasanya? Qin Lai bertanya lagi. Du Xiangyang tidak segera menjawabnya. Sebagai gantinya, dia menuangkan lebih banyak energi roh ke dalam bilahnya dan menyaksikan pedang cahaya yang mengalir 5 api berubah menjadi 6 pedang yang berapi-api. Saat dia membuat variasi pada seni rohnya, 6 pedang api mulai membuat semua jenis gerakan lincah seperti 6 ular roh yang terbakar. Pedang ini sama sekali bukan pedang biasa. Luo Chen berseru. Saya pikir itu adalah artefak roh kelas bumi juga sebelum saya memperbaiki diagram roh internal. Tapi sekarang, tampaknya kelas pedang ini telah melampaui harapan kami, kata Qin Lai kepada Du Xiangyang. Zes. Du Xiangyang sangat bersemangat sehingga dia terbakar oleh percikan api yang jatuh dari 6 bilah-bilah. Dia hampir melompat berdiri dengan wajah memerah. Dia berteriak keras, apa yang baru saja kamu katakan, Qin Lai, bisakah Anda mengulangi apa yang baru saja Anda katakan? Aku mengatakan bahwa pedang terbang ini mungkin artefak roh kelas surga. Qin Lai memberitahunya asumsinya. Du Xiangyang dan Luo Chen berteriak pada saat bersamaan. Pedang terbang ini mungkin adalah artefak roh kelas surga. Qin Lai berkata lagi. Dia tahu bahwa dia akan dapat memperbaiki pedang cahaya yang mengalir 5 api sejak pertama kali dia menyentuhnya di karang beberapa hari yang lalu. Itu karena dia akrab dengan diagram kuno di dalam pedang. Bakat penempaan artefak Luo Kexin mungkin dikenal di seluruh dunia, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang diagram kuno. Tidak ada ahli di seluruh sekte artefak surgawi yang mahir dalam diagram kuno juga. Itulah mengapa dia sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki Five Flames Flowing Light Sword. Dia mewakili sekte artefak surgawi, tanah suci penempaan artefak yang ada di tanah kekacauan. Kata-katanya telah membuatnya sangat putus asa. Ada 2 alasan mengapa Qin Lai tidak memperbaiki pedang terbang di tempat. 1. Sue Moyan telah muncul dan mencarinya saat itu. Kedua, dia tidak memiliki konflik langsung dengan Luo Kexin dan tidak ingin menamparkan wajahnya secara terang-terangan. Dia juga tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak keterampilan menempa artefaknya. Setelah itu, dia kembali ke sekte Terminator dan memperbaiki diagram kuno di dalam pedang terbang. Dia sudah merasa bahwa pedang terbang ini agak tidak biasa pada saat itu. Namun, dia tidak memiliki alat pengukur yang akurat di tangan dan tidak dapat mengukur atau mengevaluasi tingkat pedang terbang. Tetapi dia tahu bahwa pedang terbang ini tidak biasa. Artefak roh kelas surga, 2 jeritan tak terkendali dan terengah-engah berat bisa terdengar di dalam ruangan. Suara-suara itu milik Du Xiangyang dan Luo Chen. Ada apa dengan teriakan itu? Yan Bai, pemimpin yang menjaga tempat ini tidak pergi bersama Luo Nan untuk mengobrol dengan Forevater Terminator dan yang lainnya di depan. Sebagai gantinya, dia tetap tinggal untuk menghubungi Gunung Pedang Surgawi melalui metode tersembunyi dan melaporkan apa yang terjadi di sini. Dia tidak bisa tidak memarahi Du Xiangyang ketika dia mendengar teriakan anehnya. Dia muncul di dalam kamar Du Xiangyang tepat setelahnya. Yan Bai adalah salah satu dari 5 pedang surgawi dari Gunung Pedang Surgawi, seorang ahli altar jiwa dan guru Du Xiangyang. Du Xiangyang sangat menghormatinya. Namun, Du Xiangyang jelas dalam keadaan sangat gembira sekarang. Tidak hanya dia tidak menahan diri setelah kedatangan Yan Bai, kegembiraannya malah tumbuh. Tuan, pedang ini, lihat pedang ini. Dia memamerkan pedang terbang di tangannya dengan sombong seperti anak kecil. 6 sinar pedang berwarna-warni memancarkan energi api dari pedang, membuat pedang itu tampak seperti memiliki 6 bilah.
Ketika Du Xiangyang mengedarkan seni pedangnya, 6 balok pedang yang tampak seperti ular api mulai berputar dan tumbuh lebih besar dan lebih menakutkan. Setelah seni roh api Du Xiangyang disalurkan melalui pedang terbang, kekuatannya tampaknya telah diperkuat lagi dan lagi untuk membentuk lautan api yang berapi-api. 6 sinar pedang berenang di dalam lautan api tanpa henti dan mempesona secara mengesankan. Murid Yan Bai menyusut. Dia jelas tercengang oleh pemandangan di depannya saat dia menatap dekat lautan api yang telah disulap Du Xiangyang. Dia menggunakan jiwanya untuk memeriksa kekuatan api dan lintasan pedang terbang dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Yan Bai menggigil sebelum dia berseru, Gunung Pedang Surgawi memperoleh pedang terbang kelas surga baru hari ini. Haha, hahaha. Du Xiangyang menari dan tertawa keras dalam kegembiraan. Lidah api yang terbang keluar dari matanya benar-benar panjangnya setengah meter. Keberuntunganmu sangat bagus. Luo Chen tampak sangat iri. Artefak roh kelas surga sangat langka. Mereka sangat langka sehingga jumlah artefak roh kelas ini yang dimiliki Gunung Pedang Surgawi dapat dihitung dengan 2 tangan. Artefak roh kelas surga yang merupakan pedang terbang bahkan lebih berharga bagi Gunung Pedang Surgawi. Itu karena praktisi bela diri Heavenly Sword Mountain semuanya adalah pengguna pedang. Pedang terbang yang merupakan kelas surga ditakdirkan untuk disangga di puncak Gunung Pedang Surgawi. Pemilik pertama dari pedang terbang diberikan kehormatan untuk mengukir nama mereka di Gunung Pedang Surgawi bahkan setelah kematian mereka. Ini berarti bahwa nama Du Xiangyang akan terukir di puncak Gunung Heavenly Sword Mountain suatu hari nanti. Untuk semua praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi, adalah kehormatan tertinggi mereka untuk mengukir nama mereka di Gunung Pedang Surgawi. Apa yang terjadi, bagaimanapun, Yan Bai adalah ahli altar jiwa. Dia dengan cepat menjadi tenang dan bertanya dengan keheranan besar yang terlihat di matanya. Aku ingat bahwa kamu sedih untuk beberapa saat setelah kamu mendapatkan pedang terbang ini. Alasan Anda bersikeras untuk bergabung dengan pertemuan ini adalah agar Anda dapat menemukan seseorang di Sekte Artefak Surgawi untuk memperbaikinya untuk Anda, bukan katakan padaku, pembuat Master Sekte Artefak Surgawi mana yang memperbaiki pedang terbang ini untukmu. Sebelum Du Xiangyang bisa menjawab, Yan Bai segera berkata, seharusnya tidak junior seperti Luo Kexin. Tidak peduli seberapa luar biasa bakatnya, dia mungkin belum memenuhi syarat untuk mengerjakan artefak roh kelas surga. Apakah itu Tuan Hei? Dia membuat tebakan. Bukan itu. Du Xiangyang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maka itu pasti Tuan Wu Xie. Yan Bai berkata dengan tegas sebelum memuji. Saya tahu bahwa Tuan Wu Xie bisa melakukan ini. Terakhir kali saya bahkan mendengar desas-desus bahwa Tuan Wu Xie cukup baik untuk memalsukan artefak roh kelas surga sendiri sekarang. Pada saat itu saya mengira itu hanya rumor, tetapi sekarang tampaknya rumor itu benar. Itu juga bukan dia. Du Xiangyang tertawa keras lagi. Sudut mulut Luo Chen juga berkedut saat dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. Bukan dia, Yan Bai tampak heran. Mungkinkah Feng Yi sendiri yang membantumu memperbaikinya tapi itu tidak mungkin. Orang tua itu jarang memalsukan artefak sejak dia mengambil tahta Sekte Artefak Surgawi, apalagi melakukan sesuatu yang sepele seperti memperbaiki artefak roh. Tidak mungkin dia melakukan ini, atau kan? Tentu saja itu bukan Master Sekte Artefak Surgawi. Du Xiangyang berhenti tertawa. Dia tiba-tiba menyadari betapa mengejutkan prestasi Qin Lai yang tampaknya sederhana dari reaksi Yan Bai. Dari semua pengrajin Master Sekte Artefak Surgawi yang muncul kali ini, Hei, Wu Xie dan Feng Yiyu adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki artefak roh kelas surga. Saya tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa melakukan prestasi ini. Yan Bai tampak semakin terkejut. Orang ini tepat di depanmu. Du Xiangyang berhenti membuat tuannya gelisah. Qin Lai adalah satu-satunya orang luar di dalam ruangan, itulah sebabnya Yan Bai segera menyadarinya. Dia segera berbalik untuk menatap Qin Lai dengan ekspresi tidak percaya. Kamu bisa memperbaiki artefak roh kelas surga. Saya beruntung. Qin Lai tersenyum. Tidak heran Limu mengatakan bahwa kamu memiliki beberapa trik di lengan bajumu. Yan Bai mengangguk sedikit sebelum berkata, apakah bom mendalam berkobar Pulau Grey ada hubungannya denganmu? Qin Lai diam-diam terkejut di dalam. Interaksinya dengan Yan Bai jarang terjadi, namun Yan Bai tampaknya mengenalnya dengan baik karena suatu alasan. Dia benar-benar mampu menghubungkan titik-titik antara kemampuannya untuk memperbaiki Five Flames Flowing Light Sword dan Blazing Profound Bomb. Dia menyadari bahwa tidak ada yang namanya ahli altar jiwa biasa. Sedikit. Tapi yang benar-benar memalsukan Blazing Profound Bomb adalah para pembuatnya di Pulau Grey, jelasnya. Menakjubkan. Tampaknya Pulau Abu-Abu adalah kekuatan yang luar biasa. Mereka mungkin belum menjadi sekte artefak surgawi kedua dan memimpin tren semua artefak roh di tanah kekacauan suatu hari nanti.
Yan Bai tidak menyia-nyiakan energi dalam memuji Qinlai. Kamu terlalu memuji kami, Senior Yan. Tidak, tidak, potensi itu benar-benar ada di Pulau Abu-Abu. Aku akan berbicara dengan beberapa orang dan meyakinkan mereka untuk bekerja sama dengan Grey Island setelah kita mengalahkan Heaven Goal Rache. Kami akan membuat permintaan ke Pulau Abu-Abu untuk menempa beberapa pedang terbang. Kalau begitu aku harus berterima kasih dulu, Senior Yan. Qinlai mengerti bahwa Sekte Artefak Surgawi adalah satu-satunya sekte yang menyediakan pedang terbang ke Gunung Pedang Surgawi. Sekte Artefak Surgawi mendapat untung besar dari tugas-tugas ini. Jika salah satu kekuatan paling kuat membutuhkan artefak roh, mereka akan mencari Sekte Artefak Surgawi. Begitulah cara Sekte Artefak Surgawi berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang mengejutkan. Jika Pulau Abu-Abu bisa menjadi terkenal dan merampok beberapa kue yang pernah menjadi milik Sekte Artefak Surgawi, jika Pulau Abu-Abu bisa memalsukan dan menjual artefak roh ke semua pasukan peringkat perak yang hebat, mereka pasti akan bangkit sebagai kekuatan baru tanah kekacauan dan mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dalam waktu singkat. Itu adalah jalan yang jauh lebih cepat menuju sukses daripada menambang biji. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Saya memiliki harapan yang tinggi untuk Pulau Abu-Abu. Yan Bai tersenyum dan mengangguk padanya. Kemudian, dia menghilang dari ruangan seperti kilat. Saat ini, Du Xiangyang masih membelai Five Flames Flowing Light Sword dengan kagum. Dari waktu ke waktu dia akan mengeluarkan tawa konyol yang membuatnya terlihat seperti baru saja kehilangan beberapa sel otak. Luo Chen tampak agak iri juga. Ahem, katakan seberapa banyak yang kalian ketahui tentang kakak senior Sen dari Sekte Terminator. Qinlai tiba-tiba bertanya. Kakak senior Sen, Du Xiangyang terkejut sesaat. Perhatiannya akhirnya bergeser dari pedang terbang sedikit demi sedikit saat ekspresinya berubah meragukan. Apa? Kamu juga tertarik dengan kakak senior Sen? Bukan itu. Qinlai menggelengkan kepalanya. Tidak perlu dijelaskan. Tenang. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan merebut apapun yang kamu suka karena kamu memperbaiki pedang terbangku. Dan itu termasuk wanita juga. Du Xiangyang merasa sangat murah hati sekarang. Namun, dia melanjutkan setelah jeda beberapa saat, tapi bukankah kamu sudah memiliki Song Tingyu? Saya perhatikan bahwa Sue Moyan juga memiliki hubungan yang ambigu dengan Anda, dan oh, Anda juga memiliki tunangan, bukan? Qinlai, kamu luar biasa dalam hampir semua aspek, tetapi ketika berbicara tentang wanita tidakkah kamu pikir kamu terlalu pelin-pelan dalam cinta? Luo Chen mengangguk sedikit tetapi sangat serius setuju. Qinlai tampak sangat malu dengan klaim mereka. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Agar adil, di mana Anda akan menemukan pria yang tidak seperti ini? Du Xiangyang tersenyum dengan murah hati. Bukankah Chuli sama sepertimu? Oh benar, jika Anda ingin belajar tentang kakak senior Sen, mengapa Anda tidak mencari Chuli saja? Tidak ada orang yang mengenalnya lebih baik darinya. Apakah kalian berdua tidak berinteraksi satu sama lain setelah hari itu? Luo Chen tampak terkejut. Dengan serius Anda berdua sudah berada di Sekte Terminator selama beberapa hari. Bukankah kamu bahkan berbicara satu sama lain bahkan sekali sejak hari itu? Seru Du Xiangyang. Aku sedang sibuk memperbaiki pedang terbangmu. Qinlai merentangkan tangannya dengan sikap tak berdaya. Saya mengerti. Du Xiangyang menyeret suaranya sebelum dia tiba-tiba berkata, kakak senior Sen adalah cucu dari tetua Sen dari Sekte Terminator. Dia sangat saya hormati oleh monster tuanan, dan saya mendengar bahwa bahkan Su Ran dan Tong Zenzhen sangat menyukainya. Dia memiliki bakat kultivasi yang luar biasa, dan wilayahnya bahkan lebih tinggi dari kita berdua. Dia juga orang yang sangat pintar. Saya mendengar bahwa dia telah membantu kakeknya dengan masalah internal sekte untuk beberapa waktu. Semua yang dia lakukan selalu menjadi luar biasa, dan dia jarang membuat kesalahan sama sekali. Dia. Du Xiangyang mengoceh tentang banyak hal yang berhubungan dengan Shen Yue. Qinlai menyela ocehannya. Saya tidak tertarik dengan semua ini. Aku hanya ingin tahu tentang kehidupan pribadinya. Mengungkapkan niatmu yang sebenarnya, kan, dan Anda mengatakan Anda tidak menyukainya. Tindakan itu agak terlalu buruk. Anda tahu? Du Xiangyang berkata dengan jijik. Terserah apa kata Anda. Qinlai tidak ingin menjelaskan lagi saat dia bertanya, apakah dia orang yang suka pilih-pilih? Apakah dia berkencan dengan banyak pria? Kacau, jaga mulutmu, Qinlai. Kami belum pernah mendengar berita negatif terkait kakak senior Sen. Sejauh yang saya tahu, standar kakak senior Sen sangat tinggi sehingga dia tidak pernah menunjukkan minat yang nyata pada siapapun dari mereka. Tidak ada yang bisa memenangkan hatinya selama ini. Jadi bahkan tidak ada kehidupan pribadi untuk dibicarakan. Jadi bagaimana mungkin dia bisa bebas? Seru Du Xiangyang. Tidak ada desas-desus buruk tentang kakak senior Sen, Luo Chen bergema.
Qinlai tampak heran. Sementara Qinlai mencoba memahami Shen Yue melalui Du Xiangyang dan Luo Chen, kapal raksasa, burung luan, dewa api Phoenix yang mengalir, perahu ilahi bulan bintang dan artefak roh terbang lainnya perlahan-lahan mendekati benua prism. Sinar matahari pertama bersinar dari cakrawala. Artefak roh terbang besar dari Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, Sekte Terminator, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 binatang mulai menyebar di benua prism di bawah komando pemimpin mereka. 5 kekuatan peringkat perak besar mulai mengelilingi benua prism lapis demi lapis dalam upaya untuk menangkap kura-kura di dalam toples, Heaven Goal Rache. Hampir bersamaan, di pusat benua prism, banyak celah spasial perlahan mengalir bersama untuk membentuk lubang gelap dan kosong di langit. Buto dari Heaven Goal Rache berjalan keluar dari lubang tanpa tergesa-gesa sambil mengenakan ekspresi suram di wajahnya. Bagaimana itu? Tanya Buto. Kekuatan manusia telah berkumpul, dan mereka akan segera mengepung kita sepenuhnya. Situasinya tidak terlihat bagus, kata Matthew buru-buru. Kau lihat siapa yang kubawa bersamaku, Buto tertawa kecil. Dia memiringkan tubuhnya dan mengungkapkan lubang raksasa di belakangnya. Klan Heaven Goal yang telah berkumpul di tempat ini semua menoleh untuk melihat pintu masuk lubang. Beberapa sosok wajah biadab berjalan keluar dari lubang. Di ruang di sekitar mereka berlama-lama aura yang tampaknya tak terduga yang menahan napas semua orang. Aura ini datang dari orang luar yang keluar dari lubang setelah Buto. Bergson, Andrew, Linton, Barham, klan Heaven Goal tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Linton dan Bersen dari Blue Goal Rache, Andrew dan Barham dari Earth Goal Rache pernah menjadi tokoh terkemuka dari 3 klan hantu besar. Mereka berpikir bahwa hantu-hantu tua ini telah kehilangan altar jiwa mereka dan binasa di sungai-sungai sejarah yang panjang. Mereka berpikir bahwa keluarga kekuatan itu dimusnahkan oleh Heaven Fighting Rache seperti bagaimana keluarga Blaze membantai sebagian besar dari mereka. Mereka tidak berpikir bahwa para senior dari 3 klan raksasa-raksasa ini masih hidup meskipun faktanya 30.000 tahun telah berlalu. Lebih banyak sosok keluar dari lubang hitam. Mereka semua adalah klan Blue Gold dan Earth Gold di alam nirvana atau fragmentasi. Klan Earth Gold memiliki kulit hitam kebiruan. Mereka sama pendeknya dengan kebanyakan klan Heaven Goal, tetapi mereka memiliki cakar yang sangat tajam yang tumbuh dari jari-jari mereka. Aura hitam samar beredar di tubuh mereka, tampaknya mengisyaratkan bahwa hidup mereka selama 30.000 tahun terakhir telah berada di bawah tanah di mana cahaya tidak dapat mencapainya. Kedatangan Blue Goal Rache dan Earth Goal Rache segera memenuhi Matthew dan semua orang dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Sayangnya, para ahli terhebat dari 3 ras kami telah menghancurkan altar jiwa mereka dan tewas selama pertarungan melawan Heaven Fighting Rache untuk melindungi kami dan garis keturunan kami. Kalau tidak, tanah kekacauan ini akan menyerah pada kekuatan kita dan diubah menjadi pertanian kita dalam waktu singkat. Bergson berkata sambil memamerkan giginya. Ini semua kesalahan pengkhianat terkutuk itu. Mata Andrew of the Earth Goal Rache dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Semua klan dari Heaven Goal Rache, Earth Goal Rache, dan Blue Goal Rache dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh mereka ditargetkan ke semua makhluk hidup di alam roh. Umat manusia khususnya. Pada zaman kuno, ras Heaven Goal, ras Goal Bumi, dan ras Goal Biru dikenal sebagai 3 ras Goal besar. Sebelum invasi dari Heaven Fighting Rache, mereka pernah melakukan perjalanan tanpa hambatan di seluruh dunia, memerintah banyak negeri, berperang melawan naga raksasa, binatang purba, raksasa kuno dan Dark Nether Rache, menjarah sumber daya spirit realm yang tak terbatas. Pada saat itu, 3 klan hantu besar adalah salah satu dari berbagai ras kuat dari alam roh yang memerintah seluruh wilayah mereka sendiri. Setelah perlombaan pertarungan surga melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak terbatas dan turun ke alam roh, mereka segera memulai jalur dominasi mereka. Sementara invasi sedang berlangsung, banyak ras yang kalah menyerah dan memberikan kesetiaan kepada Heaven Fighting Rache. Ras manusia adalah ras yang lemah, tetapi mereka adalah yang paling bijaksana dari semua ras lainnya. Mereka adalah ras pertama yang menyerah dan setia pada Heaven Fighting Rache. Ras Nether gelap yang kuat, ras naga raksasa, ras binatang kuno, ras raksasa kuno, ras Asura, ras Yaksa melawan balik. 3 ras Goal besar adalah salah satu pembalas juga. Sayangnya, karena semakin banyak klan Heaven Fighting Rache masuk ke Spirit Realm dari alam luar, pembalasan ras secara bertahap melemah seiring waktu. Pada akhirnya, semakin banyak ras yang kuat tahu bahwa mereka bukan tandingan perlombaan pertarungan surga dan memilih untuk menyerah dan setia kepada mereka. Tapi Heaven Fighting Rache tidak menerima semua ras. Di mata mereka, 3 ras hantu besar adalah kotoran dari alam roh dan tidak memiliki nilai apapun.
Mereka percaya bahwa udara alam roh bisa bersih hanya setelah mereka memusnahkan ras mereka sepenuhnya. The Heaven Fighting Rache menolak permintaan mereka untuk menyerah. Pesta genosida berdarah dimulai di wilayah luas 3 ras Ghoul. Kemanapun keluarga Heaven Fighting Rache pergi, puluhan ribu dari 3 klan ras Ghoul mati di tangan mereka. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung di tanah mereka. 3 ras Ghoul besar tidak mau menyerahkan hidup mereka seperti ini. Mereka berpikir bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan dan bersatu sebagai satu, bersumpah untuk melawan perlombaan pertarungan surga sampai nafas terakhir mereka. Banyak pertempuran berdarah terjadi, banyak nyawa hilang dalam perang ini. Para pembudidaya terkuat dari 3 klan hantu besar seperti para leluhur, tetua, orang bijak ahli altar jiwa 4 tingkat, 5 tingkat dan bahkan 6 tingkat semuanya binasa. Mereka membayar harga yang mahal untuk keputusan mereka. Ketika semua ahli altar jiwa 5 tingkat dan 6 tingkat mereka dieliminasi oleh perlombaan pertarungan surga, 3 ras raksasa akhirnya menyadari kedudukan mereka. Mereka mengerti betul bahwa perlombaan pertarungan surga tidak akan berhenti sampai mereka dimusnahkan selama mereka tetap berada di alam roh. Perlawanan mereka, ras hantu, sia-sia. Ketika bahkan klan altar jiwa 4 tingkat mereka diburu dan dibunuh satu demi satu, ras hantu putus asa dan akhirnya sampai pada keputusan menyakitkan untuk mundur dari tanah asal mereka. Maka ras hantu surga melarikan diri ke arus ruang yang kacau, sementara ras hantu bumi dan ras hantu biru memasuki 2 dunia tambahan tak bernyawa yang pernah mereka jelajahi sebelum dengan tegas menghancurkan lorong spasial yang menghubungkan mereka ke alam roh. Sejak itu, mereka memutuskan semua koneksi dengan alam roh dan berjuang di tempat kematian yang dingin, sepi, dan tak bernyawa itu selama 30.000 tahun. Semakin banyak anggota klan yang mati karena tidak terbiasa dengan lingkungan yang mengerikan. Setiap kali seorang anggota klan meninggal, secuil kebencian baru lahir di hati mereka. Mereka membenci setiap makhluk hidup di alam roh. Mereka membenci Heaven Fighting Rache dan ras yang tunduk pada mereka. Mereka membenci mereka karena tidak bertahan melawan ras dewa sampai napas terakhir mereka. Mereka telah kehilangan terlalu banyak orang dalam 30.000 tahun terakhir. Kematian itu menelan lautan kebencian yang dalam di hati mereka. Manusia paling pantas dimusnahkan. Bersen berkata dengan sinis. Mereka adalah orang pertama yang menyerah pada Heaven Fighting Rache yang membuat mereka mempertahankan seluruh kekuatan mereka. Mereka bahkan mendapat manfaat dari Heaven Fighting Rache dan mengumpulkan kekuatan dari waktu ke waktu. Bertahun-tahun kemudian, mereka menyatukan 100 ras dan menyatakan perang melawan Heaven Fighting Rache, akhirnya mencuri Spirit Realm dari tangan mereka. Buto mendengus dingin. Dunia ini adalah milik kita sejak awal. 30.000 tahun yang lalu, jika umat manusia tidak menyerah pada awalnya dan memulai lingkaran setan penyerahan, kemalangan tidak akan menimpa kita. Andrew meraung. Jika setiap ras telah melakukan segala daya mereka untuk membalas melawan Heaven Fighting Rache, tidak mungkin mereka akan menguasai Spirit Realm. Kami tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Kami tidak akan dipaksa untuk melarikan diri dan meninggalkan tanah kami. Kami tidak akan dipaksa untuk tinggal di tempat-tempat yang tidak terang dan gelap itu selama 30.000 tahun. Bunuh ras manusia. Membunuh mereka semua. Cabut mereka. Klan dari 3 ras Ghoul bersorak saat niat membunuh mereka berubah menjadi gumpalan energi gelap yang melonjak ke udara. Menyerang. Seru Buto. Kita hampir sampai. Qinlai menatap benua yang perlahan tumbuh lebih besar di cakrawala saat dia berdiri di atas kapal ikan terbang raksasa Gunung Pedang Surgawi. Dia tidak bisa menahan ekspresi serius yang muncul di wajahnya. Ini adalah ketiga kalinya dia datang ke tempat ini. Pertama kali dia datang dan menemukan anomali yaitu Heaven Ghoul Rache, dia memilih untuk segera mengungsi. Kedua kalinya adalah ketika dia datang bersama Suran dan Tong Zenzhen, tetapi diusir sama saja oleh Heaven Ghoul Rache. Dia berharap bahwa hasil yang sama tidak akan terulang untuk ketiga kalinya. Kali ini 5 pasukan peringkat perak yang hebat telah mengirim semua ahli mereka. Jika bahkan mereka tidak cukup untuk menekan ras luar, itu berarti bahwa tanah kekacauan akan terlibat dalam kekacauan yang sangat lama. Tanah kekacauan bahkan mungkin diambil alih oleh ras asing. Mewakili kekuatan terkuat yang ada di tanah kekacauan, kegagalan bukanlah kata dalam kamus mereka. Nyawa semua makhluk hidup di tanah kekacauan ada di tangan mereka. Ledakan. Tiba-tiba, darahnya mulai mendidih tak terkendali sekali lagi karena banyak karakter dewa api melompat keluar dari darahnya. Katakan pada tuanmu untuk mengirim senior Suran ke sini sekarang juga. Dia segera berteriak pada Du Xiangyang. Du Xiangyang bingung. Apa yang salah? Ada klan Heaven Ghoul di dekatnya. Temukan tuanmu dan sampaikan pesan saya segera. Pergi. Qinlai tampak sangat khawatir. Sementara dia berbicara,
dia duduk dan menarik napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan garis keturunan yang gelisah di tubuhnya dan mengeluarkan Demon Sealing Tombstone dengan tergesa-gesa. Dia memaksakan setetes esensi darah kehidupan dari ujung jarinya dan mulai menggambar simbol keluarga Blaze tepat di depan Du Xiangyang dan Luo Chen. Pergi dapatkan tuanmu. Luo Chen memberi Du Xiangyang dorongan kuat. Du Xiangyang akhirnya bereaksi dan berteriak kepada tuannya menggunakan seni rahasia yang hanya dia yang tahu. Sinar pedang yang ganas tiba-tiba memasuki tempat itu. Yan Bai muncul dan bertanya dengan aneh, apakah ada yang lain? Qin Lai meminta Anda mengirim pesan kepada Suran untuk datang sesegera mungkin. Dia mengatakan bahwa ada klan Heaven Gold di dekatnya. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi. Du Xiangyang berteriak. Yan Bai tampak terkejut saat dia melirik Qin Lai dan Demon Sealing Tombstone. Kemudian, dia menutup matanya. Bayangan pedang kecil yang tidak terlihat dengan mata terbuka terbang keluar dari gelabelannya dan menyebar beberapa ribu meter ke sekitarnya dalam sekejap. Pada saat yang sama, Suran bertanya kepada Shen Yue apa yang dia katakan kepada Qin Lai. Tiba-tiba, wajahnya berubah seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkannya. Dia meraih Shen Yue dan berkata, ayo pergi. Shen Yue tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia dan Suran telah tiba tepat di sebelah Qin Lai. Dia yang mencarimu. Yan Bai mengangguk pada Suran dan menunjuk Qin Lai. Suran memasang ekspresi serius di wajahnya. Tatapan semua orang dilatih ke Qin Lai sekarang. Qin Lai dengan cepat menggesekkan jari-jarinya ke permukaan Demon Sealing Tombstone sampai esensi darah kehidupan akhirnya berubah menjadi bola api. Api menggeliat dan secara bertahap mengubah permukaan Demon Sealing Tombstone menjadi cermin. Bintang-bintang mulai muncul di permukaan batu nisan. Beberapa bintang yang sangat terang berkumpul di sekitar satu sama lain. Qin Lai menunjuk pada kelompok bintang tertentu. Gambar buram perlahan menjadi lebih jelas saat Buto, Bergson, Andrew dan klan ras Gou lainnya muncul di permukaan Demon Sealing Tombstone. Orang-orang ini duduk dalam garis lurus seperti 7 planet sejajar jauh di dalam ruang tertentu di dalam benua prism. Mereka melepaskan sejumlah energi yang mengejutkan dari tubuh mereka, seolah-olah mereka menggunakan beberapa seni rahasia. Ketujuh orang itu duduk di atas altar jiwa mereka sendiri. Masing-masing memiliki 3 tingkat. 7 orang asing dari alam abadi. Suran dan Yan Bai menatap pemandangan batu nisan dengan alis berkerut dan ekspresi jelek. Ini bukan hanya ras Heaven Gold. Qin Lai menggerakkan jarinya menjauh dari Demon Sealing Tombstone dan melihat ke permukaannya untuk melihat adegan yang ditampilkan. Matanya bersinar dengan kilat. Dia juga kaget. Dari 7 individu, 4 di antaranya bukan Heaven Gold. Ketujuhnya memiliki altar jiwa 3 tingkat yang melayang jauh di dalam awan. Ketujuh duduk seperti 7 bintang di konstelasi. Altar jiwa di bawah mereka mengembang, melepaskan fluktuasi jiwa yang mengejutkan. Segera, altar jiwa di bawah 7 orang menjadi warna hitam murni. Mereka juga melepaskan cahaya jahat yang gelap. 7 altar jiwa seperti 7 matahari hitam yang melepaskan cahaya hitam. Cahaya berkumpul, mengungkapkan energi kacau balau yang tersembunyi di dalamnya. Setitik cahaya seukuran sebutir beras berangsur-angsur menjadi cerah di lautan cahaya hitam dan berdenyut menakutkan. Manik-manik hitam itu dengan cepat melebar. Ledakan. Dan tiba-tiba meledak. Sebuah lubang besar sepertinya terbuka di cakrawala. Penghalang kristal spasial tampaknya ditembus. Sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melintas di dalam lubang hitam. Meteor dengan ekor membuntuti yang berkeliaran melalui aliran ruang yang kacau tiba-tiba ditarik oleh kekuatan misterius. Meteor berguling ke dunia dari luar, satu demi satu. Ada ratusan dari mereka. Altar jiwa di bawah 7 individu ras asing tiba-tiba menembak ke arah yang berbeda, mengosongkan bagian tengah. Meteor pertama sudah melewati lubang hitam. Melihat ini, Suran dan Yan Bai tidak bisa mempertahankan ketenangan mereka. Keduanya bertukar pandang. Tanpa sepatah kata pun, Suran menghilang. Tuan, apa itu? Teriak Du Xiangyang. Hujan meteor. Yan Bai menarik napas dalam-dalam dan berteriak, segera mundur. Hampir pada saat yang sama, teriakan Suran datang dari arah Sekte Terminator. Meteor jatuh dari langit. Di Sekte Terminator, para pemimpin dari 5 pasukan peringkat perak besar mulai memberi perintah. Pindah ke kereta perang kristal kecil. Shen Yue buru-buru berjalan keluar. Dia benar. Pindah ke kereta dan berhamburan. Yan Bai bereaksi. Adegan di Demon Sealing Tombstone di depan Qin Lai berangsur-angsur kabur dan menghilang. Menyingkirkan batu nisan dan menekan darah yang mengamuk di tubuhnya, dia juga berjalan keluar. Dia punya firasat buruk. Tempat berkumpulnya gunung 10.000 binatang. Ada 6 kapal perang, singa surgawi,
yang terbuat dari tulang binatang. Masing-masing panjangnya lebih dari 3.000 meter. 6 kapal perang bergerak menuju benua prism seperti kawanan singa. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di atas singa surgawi. Pada awalnya, itu tidak terlalu mencolok tetapi beberapa detik kemudian, cahayanya semakin terang. Wosh wosh. Itu adalah sepotong besar batu coklat yang tampak seperti gunung setinggi ribuan meter. Itu tertutup lava mendidih dan memiliki ekor api yang panjang. Ketika berada di tengah singa surgawi, itu meledak, menyebabkan raungan memekakkan telinga bergema. Batu besar itu diisi dengan raungan. Singa surgawi 10.000 binatang gunung dikejutkan oleh batu besar. Itu langsung meledak dan berubah menjadi bola api merah. Lidah api bercampur dengan puing-puing, darah, dan daging. Singa surgawi berisi ratusan praktisi bela diri 10.000 gunung binatang. Mereka hanya berhasil mengeluarkan beberapa teriakan sebelum mereka semua dimusnahkan. Surga, pergi lebih jauh. Lihat ke langit. Praktisi bela diri di singa surgawi lainnya segera berteriak dan meratap. Meteor pegunungan muncul di cakrawala saat mereka melewati penghalang kristal spasial yang robek. Kekuatan tak terlihat mengendalikan meteor-meteor ini dan dengan cermat mengubah lintasannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tempat di mana Sekte Terminator, Sekte Iblis Ilusi, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Artefak Surgawi, dan Gunung 10.000 binatang meletus dalam ledakan yang merusak. Cahaya menyilaukan yang menyerupai matahari yang terkoyak terus-menerus melintas di langit. Ledakan kapal perang dan kereta menyebabkan banyak praktisi bela diri dari 5 kekuatan mati. Qinlai mengendarai kereta perang kristal. Saat dia meninggalkan kapal Sekte Terminator, dia melihat meteor besar jatuh. Saat meteor bertabrakan dengan kapal besar, dia melihat puluhan praktisi bela diri Sekte Terminator yang belum pergi berubah menjadi semburan darah. Itu karena gelombang kejut yang sangat besar yang dihasilkan oleh tabrakan meteor dan kapal. Kemudian, kapal itu meledak dan terbakar. Monster tuanan, pergi ke langit. Suara suran bergema di seluruh dunia lagi. 7 tetua hantu telah secara paksa membelah penghalang kristal spasial dan memanipulasi meteor luar angkasa untuk menyerang kita. Jika kita tidak menghancurkan formasi jahat orang-orang ini, meteor tidak akan berhenti jatuh. Pergilah ke langit. Nan Zhengtian berteriak. Sebuah petir tebal memetakan ke langit dan bergerak puluhan ribu meter dalam sekejap. Bawa ke langit. Ki yang dari gunung 10.000 binatang melolong marah. Bayangan binatang purba setinggi 10.000 meter terbentuk di belakang Ki Yang. Dia berdiri di depan kepala binatang purba itu dan menyerbu dengan marah ke arah awan. Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi bersinar dengan cahaya pelangi saat dia menginjak altar jiwa 3 tingkat yang terbuat dari banyak artefak roh dan terbang ke langit. Yu Lingwei dari Illusory Demon Sect, Luonan dari Heavenly Sword Mountain, Lei Yan, Suran, dan banyak ahli Soul Altar mendorong Soul Altar mereka ke langit seperti gelombang terbalik, tubuh mereka memancarkan energi roh. Mereka menyerbu ke cakrawala seperti dewa. Cahaya menyilaukan meledak di langit puluhan ribu meter di atas kepala Qinlai. Saat sosok itu bergerak, gelombang kekuatan jiwa berdesir dari jauh. Artefak roh kelas surga yang jarang terlihat melintas di awan dan melepaskan sejumlah besar energi roh. Bola cahaya seterang matahari meledak. Dalam kehampaan, ruang retak berdesir, dan cakrawala tampak seolah-olah akan runtuh. Aura yang menyesakkan datang dari langit dan menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan bernapas. Di mata Qinlai, ada gunung-gunung besar yang duduk di cakrawala di atasnya. Setiap ahli altar jiwa seperti gunung yang tak tergoyahkan baginya. Dari awal kultivasinya hingga saat itu, dia belum pernah melihat pertempuran yang begitu intens. Ini adalah konflik antara para ahli altar jiwa. Kekosongan puluhan ribu meter di atas kepalanya adalah medan perang altar jiwa. Mereka yang berada di alam fragmentasi dan nirvana tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Merasakan riak destruktif di atas, dia memiliki kesadaran yang mendalam tentang betapa kecilnya dia. Dia tahu bahwa dia lemah seperti semut di mata para ahli altar jiwa di atas. Batu-batu besar telah melayang dari benua prism. Seseorang berteriak. Qinlai mengalihkan pandangannya dari awan dan secara naluriah melihat ke benua prism. Dia menemukan banyak Heaven Goal menyerbu ke arah mereka di atas batu apung yang sangat besar. Ada juga klan ras asing yang tidak dikenal bercampur di antara mereka. Melihat Blue Goal dan Earth Goal, dia berpikir kembali dan mencari latar belakang mereka di ingatannya. Goal biru dan Goal bumi dari 3 ras hantu besar. Sebuah cahaya melintas di benaknya saat dia segera menemukan ingatan yang sesuai tentang 2 ras. Ekspresinya menjadi lebih serius. Qinlai, ikut denganku. Shen Yue tiba-tiba muncul di Golden Winged Luan. Dia mengulurkan tangan dan berkata dengan mendesak. Ikut denganku. Ikut denganmu, ekspresi Qinlai gelap.
Paman senior Su menyuruhku untuk melindungimu. Aku akan membawamu ke tempat yang aman agar Heaven Gold tidak bisa menemukanmu. Teriak Shen Yue. Tidak dibutuhkan. Aku tahu bagaimana menjaga diriku sendiri. Qin Lai menolak. Dia mengendarai kereta perang kristal seperti yang selamat lainnya dari 5 kekuatan menuju anggota 3 ras hantu yang datang dari benua Prism. Ahli altar jiwa dari 5 pasukan telah menyerbu ke langit untuk menyerang hantu tua dari 3 ras hantu sehingga meteor tidak bisa datang dari kehampaan. Praktisi bela diri yang selamat dari hujan meteor tahu siapa lawan mereka. Nafsu darah mereka diaduk. Di langit puluhan ribu meter jauhnya, para ahli altar jiwa bertarung melawan para ahli altar jiwa dari 3 ras hantu besar. Di bawah, mereka perlu menghentikan kekuatan utama musuh mereka, praktisi alam nirvana, fragmentasi, pemenuhan, dan alam nether passage. Jangan gegabah. Shen Yue dengan cepat mendekat. Luan bersayap emas miliknya datang di sebelah kereta kristal Qin Lai. Wajahnya panik. Dia mendesak, kamu jauh lebih berharga, jangan kehilangan hidupmu karena kecerobohan. Qin Lai meliriknya. Aku tahu tentang garis keturunanmu. Shen Yue menggerakkan bibirnya tanpa suara. Saya tahu nilai saya, dan saya bisa melakukannya. Qin Lai berkata rendah. Matanya menatap ke depan. Karakter Divine Blaze melintas jauh di matanya dan menyebabkan darahnya bergejolak. Tetesan darah esensi tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Mereka seperti batu rubi merah sebening kristal yang jatuh di tengah 3 ras Ghoul. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, puluhan Ghoul menemukan tubuh mereka terbakar. Jejak keluarga Blaze muncul di leher, dahi, dan dada mereka. Orang-orang ini bukan hanya Heaven Ghoul Rache, bahkan Blue Ghoul Rache dan Earth Ghoul Rache memiliki orang-orang dengan jejak api. Dia dengan gila membakar darahnya. Sebelum anggota dari 3 ras hantu bersen Mahadewa dengan praktisi bela diri dari 5 kekuatan, lusinan anggota yang kuat ditenggelamkan oleh api dan meraung kesakitan. Itu dia. Seorang anggota Heaven Ghoul segera mengunci Qin Lai dari jarak hampir 10.000 meter. Kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Semua hantu tiba-tiba menjadi gila dan menyerang Qin Lai. Bunuh hal-hal kotor ini. Suara Luo Kexin datang dari sisi lain. Qin Lai berbalik untuk melihat. Dia menemukan bahwa ada Tian Yu, Yumen, Feng Yiyu dan praktisi bela diri lainnya dari Gunung 10.000 Binatang dan Sekte Artefak Surgawi yang bertarung di sana. Mata mereka penuh amarah. Bunuh semua orang luar, teriak Du Xiangyang. Dia, Luo Chen, dan praktisi bela diri lainnya dari Gunung Pedang Surgawi menyerbu kereta perang kristal mereka. Qin Lai, ikut denganku. Shen Yue berteriak mendesak. Aku tidak akan mati semudah itu. Qin Lai menolak lagi. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas kepalanya di mana guntur meraung. Setelah berpikir sejenak, dia melepaskan 8 lempengan kayu Thunder Blitz. 8 lempengan kayu Thunder Blitz yang dikumpulkan oleh orang barbar timur semuanya berusia ribuan tahun. Lempengan Thunder Blitz bisa sangat memperkuat kekuatan gunturnya. 8 lempengan kayu Thunder Blitz tergantung tinggi di atas kepala Qin Lai seperti 8 pilar surgawi. Gravitasi terbalik. Listrik seperti benang. Saat dia mengedarkan energi roh di dalam meridiannya dengan tujuan tertentu, gravitasi di dalam medan magnet langsung berkurang puluhan kali lipat. 8 lempengan kayu Thunder Blitz yang seharusnya berbobot setidaknya beberapa ton tiba-tiba menjadi puluhan kali lebih ringan seolah-olah itu adalah kayu di air laut di bawah kekuatan daya apung. Gumpalan listrik menyilaukan berubah setipis benang sebelum menembak keluar dari setiap bagian tubuh Qin Lai. Listrik seperti benang melilit 8 lempengan kayu Thunder Blitz. Pikirannya berubah lagi. Di bawah kendali Qin Lai, 8 lempengan Thunder Blitz yang terbang berubah posisi seolah-olah seseorang memanipulasinya dengan tangan mereka sendiri. Segera, 8 lempengan kayu Thunder Blitz disejajarkan untuk membentuk bentuk segi 8. Sulur listrik dengan cepat merajut dan membentuk jaring petir di tengah 8 lempengan kayu Thunder Blitz. 8 lempengan kayu Thunder Blitz diposisikan dengan cara yang sama persis dengan 8 pilar batu yang dia gunakan saat dia masih berkultivasi di dalam Herb Mountain. Ini adalah formasi yang kakeknya bantu atur ketika dia mulai mengolah pemberantasan guntur surgawi. Ketika dia mencoba melepaskan kekuatan guntur secara penuh, sebuah ide melintas di benaknya sebagai film kenangan. Listrik yang menyilaukan melesat melintasi ruang luas di dalam lapisan ketiga orb penekan jiwa di mana diagram kuno disejajarkan untuk membentuk jaring raksasa. Benang listrik yang tak terhitung banyaknya yang bersilangan di antara 8 lempengan kayu Thunder Blitz sama mempesonanya. Mereka tampak sedikit mirip satu sama lain. Diagram roh adalah jaringan dunia yang terdiri dari garis-garis hukum. Itu adalah orbit kekuatan yang paling utama. Itu adalah kalimat yang sering diulang kakeknya padanya di masa lalu. Hari ini,
tiba-tiba masuk dan mengguncang pikirannya dalam dorongan pencerahan. Seolah-olah rantai pada kecerdasannya tiba-tiba terkoyak, Qinlai tanpa sadar melihat benang-benang listrik yang berpotongan di antara 8 lempengan kayu Thunderblades dan memanipulasinya dengan kekuatan jiwanya. Jaringan listrik yang padat bergerak cepat di bawah perintah pikiran dan jiwanya, tampak seperti jutaan ular roh yang menggeliat. Cahaya ilahi yang cemerlang meletus dari matanya. Tahap ketiga pemberantasan guntur surgawi disebut pemurnian jiwa petir-petir. Kembali ke tanah terlarang guntur, guntur dan kilat telah memasuki kesadarannya, membuat danau jiwanya marah dan menghantam jiwa sejatinya. Itu memberi danau jiwanya, sulur jiwanya, dan jiwa sejatinya kekuatan guntur dan kilat. Setiap sambaran petir dan kilat yang dilepaskannya mengandung aura jiwanya. Masing-masing dari mereka bisa dimanipulasi oleh jiwanya. Petir adalah salah satu kekuatan tercepat yang ada di dunia. Listrik yang berenang di antara 8 lempengan kayu Thunderblades berubah menjadi diagram roh majemuk yang kompleks namun terstruktur dengan kaku. Dasar dari diagram spirit terdiri dari spirit gathering, spirit storage, dan diagram spirit amplifikasi. Itu kemudian disematkan dengan dua diagram roh kelas menengah dari materialisasi dan realisasi. Itu semua adalah diagram kuno yang telah dia pelajari di dalam orb penekan jiwa. Meretih, guntur dan kilat yang ganas mulai memancar dari pusat 8 lempengan kayu Thunderblades setelah diagram roh majemuk selesai. Seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk melepaskan kekuatan penghancur dunia. Dia melihat ke 8 lempengan kayu Thunderblades yang melayang dan diagram roh majemuk di tengahnya. Dia gemetar karena emosi. Dengan kilat sebagai jaringannya, dan jiwanya sebagai pemandu, dia telah menggambar diagram roh raksasa hanya dalam waktu puluhan detik. Struktur diagram roh jelas dan stabil. Itu jelas merupakan ciptaan yang sukses. Ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan diagram roh dalam pertempuran. Membunuh, membunuh, membunuh. Niat membunuh yang mencapai langit meresap ke seluruh dunia saat para praktisi bela diri dari 5 pasukan peringkat perak besar bentrok melawan 3 ras raksasa. Tirai pertempuran berdarah segera diangkat. Diagram roh yang mempesona, lampu energi roh yang berwarna-warni, dan seni roh yang berbeda melintas di antara kedua pihak pada saat yang bersamaan. Luo Chen, Du Xiangyang, Chu Li, Tian Yu, Yu Men dan banyak lagi alam fragmentasi, alam pemenuhan, dan bahkan praktisi bela diri alam nirvana menyerang 3 klan ras raksasa di hadapan mereka. Banyak tubuh daging dan darah yang hancur jatuh tanpa daya dari langit begitu saja. Banyak kereta perang kristal, kereta dan burung roh meledak berkeping-keping, menjadi bola api menyala yang jatuh dari langit. Orang itu, banyak klan dari 3 ras Goul menatap Qinlai seolah dia adalah satu-satunya musuh di depan mereka. Mereka menyerang tanpa rasa takut ke arahnya. Sama sekali tidak rasional bagimu untuk tetap di sini. Shen Yue berteriak di sampingnya. Qinlai benar-benar mengabaikan nasihatnya. Dia tidak meledakkan diagram roh di antara 8 lempengan kayu Thunderblades. Sebagai gantinya, dia dengan hati-hati mengendalikan lempengan untuk mendekati klan 3 ras hantu besar di samping praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi di sekitarnya. Shen Yue sangat cemas, tetapi tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah pikiran Qinlai. Puluhan detik kemudian, Qinlai tiba di zona perang yang sangat berdarah. Lusinan praktisi bela diri musuh segera menebas musuh mereka dan dengan liar menyerang Qinlai, berharap dapat melukainya dengan cara apapun. Jangan biarkan praktisi bela diri Fragmentation Realm mendekati kita. Kilatan aneh melintas di mata indah Shen Yue. Praktisi bela diri Sekte Terminator terdekat tanpa ragu menyerang musuh untuk menghentikan mereka di jalur mereka bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka. Orang luar Six Fragmentation Realm yang mencapai mereka lebih dulu tidak punya pilihan selain menghentikan serangan mereka ketika mereka ditangkap oleh serangan gencar dari praktisi Sekte Terminator. Oleh karena itu, meskipun puluhan musuh masih berhasil mencapai Qinlai, mereka semua hanyalah praktisi bela diri Nether Passage atau Fulfillment Realm. Shen Yue menghela nafas lega dan mempersiapkan dirinya untuk membunuh semua orang luar yang menyerang mereka. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit. Kilauan cemerlang tiba-tiba mekar di matanya. Pelangi guntur dan kilat terbang keluar dari atas kepala Qinlai dan menabrak jaring listrik di antara 8 lempengan kayu Thunderblades. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti air terjun yang menggelegar mengalir ke tengah formasi kayu Thunderblades. Berdebar, buk-buk, buk-buk-buk. Qinlai membuat gerakan tangan yang aneh dengan kedua tangan dan memegang apa yang tampak seperti hati di antara kedua telapak tangan ini. Detak jantung yang kuat memancar dari dalam hati. Pada saat yang sama, riak misterius tiba-tiba menyebar dari tengah lempengan kayu Thunderblades di mana diagram roh senyawa padat berada.
Diagram pengumpulan roh mulai menunjukkan efeknya saat ia melahap energi roh dunia di sekitarnya seperti pusaran air. Energi roh duniawi melonjak tajam ke tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz. Semua energi roh dunia dalam jarak 5 km dari Qinlai tersedot sampai habis. Praktisi bela diri yang bertarung di dekatnya bahkan tidak bisa merasakan jejak energi roh dunia di sekitar mereka. Banyak orang tersandung dan hampir jatuh dari langit. Bahkan 3 klan besar ras Goul itu sama. Wosh wosh wosh. Pusaran air petir secara bertahap muncul di tengah formasi kayu Thunderblitz. Apakah itu hantu atau manusia? Kekuatan hisap mengerikan yang berasal dari dalam diagram roh bisa menakuti mereka tanpa alasan. 5 kilometer jauhnya, bahkan lebih banyak energi roh yang tersedot ke dalam diagram roh. Itu berubah menjadi cahaya putih susu yang terbang menuju pusaran air. Diagram roh amplifikasi di dalam pusaran air juga diaktifkan. Pusaran air berputar dengan kecepatan ekstrim. Energi roh luar biasa yang beredar di dalam pusaran air secara bertahap tumbuh bergolak menyebabkan pusaran air mengembang, siap meledak kapan saja. Energi roh dunia diperkuat lagi dan lagi. Diagram roh penyimpanan roh menjadi hidup dan menyerap kelebihan energi roh. Pusaran air itu seperti jurang maut. Diagram roh materialisasi dan realisasi di tengah diagram roh majemuk adalah yang terakhir diaktifkan. Berdebar, buk-buk. 3 petir yang menggetarkan bumi tiba-tiba meletus dari tengah-tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz. Gemuruh-gemuruh menyebabkan setiap praktisi bela diri alam fragmentasi dan alam nirvana bergidik. Lusinan praktisi bela diri Fulfillment Realm dan Nether Passage Realm yang menyerang Qinlai langsung mencengkeram hati mereka dan meludahkan darah begitu ledakan menggelegar meletus dari kayu Thunderblitz. Faktanya, hati selusin praktisi bela diri Nether Passage Realm tampaknya telah meledak segera setelah gemuruh. Tubuh mereka dengan cepat mengikuti tepat setelahnya. Pusaran air yang menyerap energi roh dunia barusan menghilang dan berubah menjadi bola petir guntur raksasa. Bola petir guntur itu brilian dan menyilaukan, dan yang lebih aneh lagi adalah fakta bahwa bola itu terus berdetak seperti jantung manusia. Setiap kali itu berdetak dengan getaran yang mengerikan itu, hantu dari 3 ras besar merasa seolah-olah hati mereka telah dipukul oleh palu. Berdebar, sebuah gemuruh yang lebih kuat muncul dari bola petir guntur, dan selusin atau lebih klan 3 ras hantu di dekat Qinlai melihat kilat meledak dari hati mereka. Bang bang bang, bang bang, mereka semua adalah musuh Realm pemenuhan. Guntur surgawi meledakkan hati mereka dan menyebabkan tubuh mereka meledak menjadi potongan daging dan darah. Lusinan praktisi bela diri Fulfillment Realm dan Nether Passage Realm yang menyerang Qinlai terlebih dahulu semuanya terbunuh dalam aksi. Hati Guntur yang mendalam. Hati Guntur mendalam dari leluhur. Akhirnya ada orang kedua di tanah kekacauan yang bisa menyulap hati Guntur yang mendalam selain nenek moyang. Artefak rohnya telah meningkatkan kekuatan Profound Thunder Heart. Itu menyebabkan kekuatan Profound Thunder Heart menjadi puluhan kali lebih kuat. Praktisi bela diri dari 5 kekuatan peringkat perak besar berbalik untuk melihat 8 lempengan kayu Thunderblitz yang mengambang di atas kepala Qinlai dan bola petir-petir pemukulan raksasa di dalamnya, bahkan saat mereka bertarung melawan klan 3 ras hantu. Berdebar, ledakan lain muncul dari dalam kayu Thunderblitz dan diwujudkan oleh diagram roh materialisasi dan realisasi. Riak gemuruh yang tak terlihat menyebar dari bola petir guntur dan mencapai lebih banyak hati klan 3 ras hantu. Wajah seorang klan fragmentasi Realm Earth Goul tampak benar-benar memerah saat dia meludahkan seteguk darah dengan warna yang tidak diketahui. Selusin praktisi bela diri Fulfillment Realm dan Nether Passage Realm lainnya yang lebih jauh dari Qinlai membengkak dan meledak seperti bola. Darah menghujani dari langit. Para praktisi bela diri dari 5 kekuatan besar merasakan cipratan darah bau di wajah, tubuh, dan artefak roh mereka. Mereka menatap kosong ke arah Qinlai. Qinlai terus mendesak jantung Guntur mendalam di antara telapak tangannya, dan kemudian menciptakan hati Guntur kuat yang lebih besar dan lebih kuat di atas awan melalui proses amplifikasi yang tidak dapat dijelaskan, dan menyebabkannya meletus lagi dan lagi seperti detak jantung. Setiap kali ada, buk, lusinan klan 3 ras hantu mati dengan kematian yang mengerikan. Sudut dari lusinan mulut orang luar Fragmentation Realm berlumuran darah. Setelah kehilangan kekuatan untuk bertarung, pasukan tanah kekacauan dengan cepat membunuh mereka. Di langit, Qinlai tampak seperti malaikat maut yang membunyikan gong, menyebabkan lusinan orang luar mati karena hati mereka meledak. Buka jalan untukku. Semakin dekat saya dengan mereka, semakin cepat saya bisa meledakkan hati mereka. Qinlai berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat kebingungan, praktisi bela diri dari Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 Binatang memberinya jalan. Mata semua orang tidak bisa menyembunyikan rasa takut dan rasa hormat yang tersembunyi di dalam. Pada saat itu,
Qinlai tidak diragukan lagi adalah bintang yang bersinar di medan perang. Berjemur di tengah pusat perhatian. Ini adalah pertama kalinya Qinlai menggunakan diagram roh dalam pertempuran. Di atas kepalanya, 8 pilar besar melayang di langit seperti dewa kuno yang memandang dunia. Baut listrik yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola petir besar dalam bentuk hati dan mengeluarkan gemuruh yang menakutkan. Ledakan. Bum bum. Bum bum bum. Bola listrik membengkak. Dengan setiap ketukan, cahaya surgawi menggelegar yang tidak bisa dilihat dengan mata terbuka terbentuk menjadi riak yang menyebar keluar. Dengan setiap ledakan, hati klan dari 3 ras hantu meledak. Sosok mereka, setelah kehilangan nyawa dan berlumuran darah, jatuh ke laut. Hanya ada beberapa anggota dari 3 ras raksasa yang tersisa di dekat Qinlai. Mereka yang tinggal berada di alam fragmentasi dan nirvana. Siapapun di bawah alam fragmentasi telah mati. Ledakan. Bola petir terus berlanjut. Orang luar Fragmentation Realm yang tersisa mengalami serangan dari Profound Thunderheart, tetapi setelah menderita luka dalam, mereka terpaksa mundur. Mereka dengan cepat menemukan bahwa semakin jauh mereka dari Qinlai, semakin kecil kerusakan yang mereka terima. Mundur. Goul bereaksi. Seseorang berteriak, dan yang lainnya segera mengikutinya. Goul yang telah menyerang Qinlai seperti gelombang terbalik. Mereka menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh Qinlai dan keluarga Blaze kepada mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus mundur. Seandainya mereka memilih untuk tidak pergi, mereka akan meledak. Itu adalah hasil yang tidak ingin mereka lihat. Bukankah mereka hanya berteriak untuk membunuh Qinlai dengan cara apapun? Tian Yu dari Gunung 10.000 Binatang menggerutu dengan ekspresi terkejut. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Yumen memiliki ekspresi yang rumit. Luo Kexin dari Sekte Artefak Surgawi memandang Qinlai dengan mata berbinar. Pertama, dia menatapnya dalam-dalam, lalu ke formasi kayu Thunderblitz dan bola petir di dalamnya. Dia menyelidikinya dengan jiwanya. Perlahan-lahan, mata Luo Kexin menjadi lebih cerah, dan tubuhnya mulai bergetar. Dia mendeteksi saluran diagram roh dari dalam bola petir. Wosh wosh wosh. 6 lidah api yang menyala-nyala merayap di sekitar Duxiangyang seperti 6 ular roh api. 6 ular api yang gesit menyerang 3 Earth Goul di alam pemenuhan. Goul segera ditusuk oleh energi pedang saat lubang berdarah muncul di tubuh mereka. Duxiangyang dengan jelas memegang kendali dan kadang-kadang memberikan lolongan kegembiraan dan kebanggaan. Penampilannya menarik perhatian Luo Kexin. Luo Kexin menoleh dan segera melihat Five Flames Flowing Light Sword di tangan Duxiangyang. Dia menyaksikan pedang terbang yang dia nilai sebagai potongan yang tidak dapat diperbaiki menunjukkan kekuatan luar biasa di tangan Duxiangyang dan melepaskan banyak ular api yang menakjubkan. Ada seringai pahit di wajahnya. Cahaya dan kegesitan pedang terbang itu seperti tamparan keras di wajahnya. Wajahnya terbakar, bukan kesakitan, tapi rasa malu. Memikirkan kembali percakapan dan adegan beberapa hari yang lalu, matanya yang indah berubah ekspresi dan mendarat di Qinlai lagi. Qinlai telah mengambil Five Fire Flowing Light Sword dari Duxiangyang pada akhirnya. Memikirkan tentang diagram roh yang mempesona di dalam 8 lempengan kayu Thunderblitz, Luo Kexin mengerti segalanya. Five Flames Flowing Light Sword yang dia pikir tidak ada seorang pun di tanah kekacauan yang luas yang bisa diperbaiki telah berhasil diperbaiki oleh Qinlai. Dia tahu apa yang ada di dalam Five Flames Flowing Light Sword. Diagram kuno, gumam Luo Kexin. Semuanya, tolong minggir. Pada saat ini, Qinlai berteriak keras. 8 lempengan kayu Thunderblitz di atas kepalanya perlahan bergerak maju seolah ditopang oleh tangan-tangan besar. Aku hanya bisa melukai dan membunuh orang luar jika aku mendekati mereka. Ribuan praktisi bela diri manusia dari 5 kekuatan peringkat perak secara naluriah mundur. Mereka membuka jalan bagi Qinlai, menciptakan jalan menuju tempat berkumpulnya 3 ras raksasa. Qinlai bisa bergerak maju secara langsung. Lindungi Qinlai. Nilainya setidaknya sama dengan ahli altar jiwa. Biyu dari Sekte Artefak Surgawi melambaikan tangannya dan berteriak. Dia pernah memiliki konflik mendalam dengan Qinlai. 3 tahun lalu, ketika Qinlai pertama kali datang ke Tanah Kekacauan, Qinlai telah mencuri batu nisan penyegel iblis dari Biyu di dekat Pulau Bulan Laut. Untuk menemukan Qinlai dan Song Tingyu, dia telah mengirim puluhan praktisi bela diri dari Sekte Artefak Surgawi dan mencari di sekitar Pulau Simun selama beberapa bulan. Untuk mencapai tujuannya, dia bahkan telah menemukan asosiasi bintang biru dan meminta semua anggota mereka bekerja sama dengannya untuk menemukan pelakunya. Tetapi pada akhirnya, dia keluar dengan tangan kosong. Setelah pengadilan makam dewa berakhir, ketenaran Qinlai menyebar ke seluruh dunia. Menangkap sisa-sisa elit kuno, mencuri dari Jiang Zuze dan menghancurkan perjanjiannya dengan Sekte Artefak Surgawi.
Baru pada saat itulah dia mengetahui bahwa Qin Lai adalah orang yang telah mencuri batu nisan penyegel iblis di Pulau Simun. Ini telah menyebabkan dia merasa benci terhadap Qin Lai. Dia merasa bahwa jika Qin Lai tidak mencuri batu nisan penyegel iblis, Sekte Artefak Surgawi akan menuai lebih banyak hadiah di makam para dewa. Namun hari ini, menghadapi kebiadaban dari 3 ras hantu besar, di depan musuh semua manusia di Tanah Kekacauan, ketika dia menyadari pentingnya Qin Lai dalam pertempuran melawan hantu, dia memutuskan untuk mendukungnya. Li Tua, Tua, ikut denganku. Biyu memanggil 2 teman dekatnya di alam fragmentasi. Dia menyerang terlebih dahulu ke arah Qin Lai untuk melindunginya. Kedua temannya sangat mempercayainya. Mereka mengikuti tanpa sepatah kata pun untuk mencapai Qin Lai. Kirim 3 alam fragmentasi dan 1 ahli alam nirvana untuk melindungi Qin Lai. Yumen dari Gunung 10.000 binatang ragu-ragu dan kemudian memerintahkan dengan serius. Para ahli dari Gunung 10.000 binatang yang melindunginya dan Tian Yu memandangnya dengan kaget. Aku tidak menyukainya. Aku sangat tidak menyukainya. Yumen mendengus. Tapi penggunaannya dalam pertempuran ini tidak bisa dijelaskan. Setidaknya saat ini, dia jauh lebih penting daripada aku. Untuk apa kau melamun pergi? Tian Yu mendesak. 4 ahli Gunung 10.000 binatang yang seharusnya menjaga pasangan itu memiliki ekspresi yang rumit. Mereka mengangguk dan kemudian terbang. Yumen telah melawan Qin Lai beberapa kali di makam dewa. Karena ini, mereka telah menjadi musuh. Tian Yu telah terluka beberapa hari yang lalu oleh Qin Lai. Tetapi pada saat ini, mereka memilih untuk sementara melupakan dendam mereka dengan Qin Lai, dan meminta pengiring mereka melindungi Qin Lai sebagai gantinya. Untuk apa kamu melamun di sana? Culi memelototi anggota lama Sekte Terminator di sekitarnya. Orang-orang itu mengangguk diam-diam dan mendarat di sebelah Qin Lai untuk melindunginya. Pergi ke sana, Luo Chen memerintahkan dengan dingin. Jadi, Gunung Pedang Surgawi juga mengirim sekelompok ahli. 4 pasukan peringkat perak, Gunung 10.000 binatang, Sekte Artefak Surgawi, Sekte Terminator, dan Gunung Pedang Surgawi mengirim sebagian dari elit mereka ke Qin Lai dan secara proaktif melindunginya. Hanya praktisi bela diri ilusori Demon Sekte yang tidak bergerak. Si Xiuling, Juruiji, dan praktisi bela diri dari ilusori Demon Sekte terdiam dari awal hingga akhir. Mereka tidak memberikan perintah apapun. Tidak ada yang datang atas kemauan mereka sendiri. Adegan ini canggung dan menakutkan. Kupikir Sekte Iblis Ilusi akan menjadi sekutu terkuatnya, kata Luo Kexin dengan nada meremehkan. Kepulauan Matahari Terbenam berada di dalam perbatasan Sekte Setan Ilusi. Sebagian besar bom mendalam berkobar yang digunakan Grey Island diproduksi dijual ke ilusori Demon Sect. Bukankah seharusnya Sekte Vindarah dan Sekte Iblis Ilusi menjadi yang paling dekat? Tian Yu menatap Yumen dengan kaget. Yumen juga memiliki ekspresi terkejut. Selama ini, Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang tidak berinteraksi dengan Sekte Bloodfin. Secara alami, mereka tidak berbagi hubungan. Namun, ketika mereka menyadari keberadaan Qin Lai sendiri dapat meledakkan tubuh orang luar, mereka tidak ragu-ragu dan memilih untuk melindungi Qin Lai. Mereka pikir itu wajar bagi siapapun dengan sedikit kecerdasan. Yang membingungkan mereka adalah bahwa mereka, yang memiliki konflik dengan Qin Lai, dapat melihat situasi dan membuat pilihan yang tepat. Mengapa Sekte Iblis Ilusi tidak melakukan hal yang sama? Itu adalah hasil yang mereka anggap aneh. Untungnya, dengan perlindungan Gunung Pedang Surgawi, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 binatang, dan Sekte Terminator, keselamatan Qin Lai hampir terjamin. Qin Lai terus bergerak menuju tempat berkumpulnya 3 ras raksasa. Yang terkuat dari 4 kekuatan peringkat perak datang dan membentuk lingkaran di sekelilingnya. Bum bum bum. Bola petir yang menyilaukan di tengah 8 lempengan kayu Thunderblitz terus meledak. Puff. Anggota dari 3 ras Ghoul besar batuk darah saat mereka berteriak, mengepalkan dada mereka. Ini semua berada di alam fragmentasi. Kelompok besar praktisi bela diri Rilem Pemenuhan dan Nether Passage telah meninggal saat bola petir berdenyut. Setidaknya setengah dari ratusan orang luar yang mengendarai batu apung dari benua Prism telah meninggal karena Qin Lai. Di antara mereka, ada 6 ahli Nirvana Rilem yang telah berubah menjadi abu oleh jejak api bahkan sebelum pertarungan dimulai. Lusinan Ghoul alam fragmentasi membuat hati mereka terluka oleh hati guntur yang mendalam. Mereka kehilangan keseimbangan, dan sebagian besar kekuatan mereka. Lawan mereka berhasil membunuh mereka. Efek Qin Lai sangat mencengangkan. Ghoul yang mengikuti melihat kematian aneh dan misterius dari klan mereka dan memperlambat serangan mereka. Mundur. Ghoul yang masih hidup mengenali keadaan situasi dan mundur menuju benua Prism. Pertempuran yang seharusnya seimbang menjadi benar-benar miring karena penampilan Qin Lai. Manusia berada di atas angin. Orang luar mundur.
Mereka melarikan diri kembali ke benua Prism. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita harus menyerang? Praktisi bela diri dari 5 pasukan peringkat perak memulai diskusi panas ketika mereka melihat situasi berubah. Banyak orang memiliki ekspresi gembira dan mata yang cerah. Mereka seolah-olah tidak bisa mengendalikan diri. Banyak praktisi bela diri Nirvana Realm dari Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, dan Sekte Artefak Surgawi mendengar diskusi dan melihat secara naluriah ke arah Qinlai. Kerusakan yang bisa ditimbulkan Qinlai bisa menandingi 100, atau bahkan 1.000 orang. Mereka menganggap Qinlai sebagai tombak paling tajam dan paling mematikan di tangan manusia. Kekuatan menentukan hak untuk berbicara, dan status. Dengan kriteria ini, kata-kata Qinlai yang paling penting, jadi semua orang secara naluriah memandangnya. Meskipun tatapan mereka, ekspresi Qinlai stabil dan matanya dingin saat dia berkata, untuk inti dari benua Prism. Baik, berjuang ke inti benua Prism. Lindungi Qinlai ke inti benua Prism. Kami tidak tahu keadaan pertempuran di Cakrawala, dan tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi. Tapi kita harus memenangkan pertempuran benua Prism. Kita perlu menghancurkan fondasi masa depan ras asing, dan memotong masa depan mereka. Pergi, ikuti Qinlai ke benua Prism. Kerumunan itu bersemangat. 760.